Novel Donghua terbaru, Takdir Master Padang Part 5. Edisi ke-41 hingga 50. Dengan suara serak, cerita dimulai. Xia Qizhan tertawa sembarangan, dan tertawa sembarangan. Mata yang Linbo dingin dan menakutkan, menatap Xia Qizhan. Dia ingin membunuh seseorang. Beraninya kau menunjukkan niat membunuhmu di depan pangeran ketiga. Kasim itu berteriak dengan marah, dan melangkah maju untuk menghalangi Xia Qitian. Ledakan. Perasaan dingin segera meledak, dan suara tajam berteriak ke seluruh hadirin. Kemudian, api tungku miliknya menyala, dan tungku 5 lapis terbakar di dadanya. Aura yang kuat menindas orang-orang dan membuat mereka panik. Deng-deng, sosok yang Linbo mundur beberapa langkah, dan akhirnya dia memasukkan pisau patah itu ke platform pertempuran sebelum berhenti. Terluka pareh, di bawah tekanan napas ini, sosoknya langsung mundur, dan kekuatan dua roh dewa dan iblis tidak dapat menghentikannya. Namun, Yang Lin Boger tidak bergerak sama sekali. Keyakinannya yang tak terkalahkan telah terkondensasi. Dia telah membuka tungku, jadi bahkan jika dia memotong kultivasinya saat ini, dia masih bisa menghadapi tekanan semacam ini. Kasim tertua sedikit terkejut. Dia secara alami mengenal Yang Lin Boger, dan tahu bahwa dia adalah kebanggaan ibu kota yang tak tertandingi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Lin Boger masih bisa memiliki keberanian seperti itu setelah memotong kultivasinya. Mata jahat pangeran ketiga seperti elang dan ular berbisa. Penolakan Yang Lin Boger untuk mundur membuatnya merasa sakit dan gila. Kamu masih tidak mundur. Kamu masih berani bersikap sombong di depan pangeran ini. Apakah kamu pikir kamu masih menjadi kebanggaan seperti dulu? Kamu memotong kultivasimu, kamu jalang. Dia meraung histeris, dengan kebencian, kegilaan, dan niat membunuh di matanya. Jelas, dia penuh dengan kebencian terhadap Yang Lin Boger. Mata Yang Linbo langsung dipenuhi dengan darah. Rasa permusuhan tumbuh di hatinya. Dia berjalan dengan pisau di tangan, niat membunuh di matanya berkumpul, seperti mata yang berlumuran darah. Apa yang bisa dilakukan pangeran ketiga? Menghina ibunya sendiri, menghina saudari Linger, bahkan jika dia adalah putra mahkota, Yang Linbo tidak akan mentolerirnya. Jika dia masih diam, apalagi keyakinannya yang tak terkalahkan, bahkan jika dia selamat, dia hanya akan kembali ke kehidupan yang menyedihkan sebelumnya. Dia tidak mau. Klik. Pada saat ini, sebuah sosok melintas di depan Yang Linbo dan menekan bahu Yang Linbo. Sosok itu adalah Luo Yitian, adik junior. Jika kamu ingin menjungkirbalikkan dunia, kamu harus terlebih dahulu mengembangkan kemampuanmu. Kamu belum cukup baik sekarang, biarkan aku yang melakukannya. Ngomong-ngomong, aku akan mengajarimu beberapa kebenaran lagi. Luo Yitian mendesak, dan kemarahan di hati Yang Linbo langsung mereda, dan matanya kembali jernih. Kekuatannya sangat ajaib, dan dia dapat menenangkan jiwa Yang Linbo yang gelisah saat dia berbicara. Sebelumnya, dia gelap di bawah sinar matahari dan tenggelam oleh amarahnya sendiri. Sekarang dia terbangun lagi, menerangi lautan kesadarannya dan menenangkannya. Kakak senior, aku ingin melakukannya sendiri, kata Yang Linbo. Luo Yitian merenung sejenak, baiklah, kalau begitu aku akan mengampuni nyawanya. Saat dia berbicara, Luo Yitian melangkah maju. Sampai dia tiba di depan Xia Qizhan dan orang lainnya. Xia Qizhan masih tersenyum, tetapi senyum ini sedikit mengerikan. Kenapa? Puncak Luoshen juga ingin memberontak, dan tidak ingin menjadi guguk tanpa rumah. Dia berkata, senyum di matanya menjadi lebih ganas. Jangan lupa, ini Daxia. Aku adalah Pangeran Daxia, seorang bangsawan, beraninya kau menyentuhku. Pangeran ketiga terus mengancam. Tetapi pada saat ini, Luo Yitian bergerak. Swiss, sebuah tombak bersiul dari tangannya, dan langsung menembus kehampaan, hanya sehelai rambut dari menusuk tenggorokan Pangeran ketiga. Aku tidak membunuhmu bukan karena aku takut padamu, tetapi untuk menyerahkanmu pada adik laki-lakiku. Tetapi jika kau mengatakan omong kosong lagi, aku tidak keberatan mengambil kembali kesempatan ini. Luo Yitian berkata, angin amis melayang di malam yang gelap, meniup rambutnya di depan dahinya, membuatnya tampak semakin dingin. Bunuh aku, hei, ho, bunuh aku, ayo, aku ingin melihat seberapa beraninya kau membunuhku. Xia Qizhan seperti orang gila, tersenyum dan memohon kemah-Teihan. Beraninya kau tidak menghormati pangeran. Kasim itu juga bereaksi saat ini dan berteriak dengan marah. Tetapi tepat saat dia selesai berbicara,
cahaya tombak datang dalam. Sekejap, cahaya tombak itu seperti cahaya yang merobek malam yang gelap, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tetapi ada suara tombak yang menusuk daging dan darah. Tenggorokan Kasim itu langsung ditusuk oleh tombak. Pada saat ini, semuanya sunyi. Orang-orang di akademi bahkan lebih ketakutan. Sebelumnya, mereka mengira Luo Yitian ingin menantang kepala Akademi Futian, tetapi sekarang ketika Kasim Istana dibunuh dengan mudah oleh pihak lain, mereka menyadari kengerian Luo Yitian. Lihatlah, adik kecil, jika kau menemui hal semacam ini di masa depan, jangan beri mereka kesempatan untuk memaksakan diri, tusuk saja mereka sampai mati. Di tengah keterkejutan semua orang, Luo Yitian berbicara dengan lembut lalu menghunus tombaknya. Enyahlah. Saat berikutnya, kelincahan di matanya menghilang, hanya menyisakan ketidakpedulian. Pupil mata Siakizan mengecil, dan wajahnya masih ternoda darah Kasim itu. Dia mengulurkan jarinya untuk menyekanya, lalu meluncur ke tepi mulutnya dan menjilatnya dengan ujung lidahnya. Pembunuhan yang bagus. Ternyata darah Kasim ini juga panas. Ada kegilaan di matanya, tetapi dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi, dan berbalik untuk pergi. Semua orang terdiam, dan tidak ada suara yang terdengar saat ini. Namun, Luo Yitian datang ke Yang Lin Boger seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Turunkan dia dulu, kita harus berbisnis. Baiklah, Yang Lin Boger tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa jika Yang Lin Bo ingin keluar dari kemah Teihan ini, dia hanya bisa mengandalkan puncak Luoshen. Ikuti aku. Yang Lin Boger menatap Yang Lin Bo. Yang Lin Bo masih sedikit ragu. Ini awalnya urusannya sendiri. Sekarang saudara-saudari senior dari puncak Luoshen ada di sini, dia akan merasa tidak nyaman jika dia turun. Jangan bicara omong kosong, ikuti aku. Yang Lin Boger secara alami memahami Yang Lin Bo. Melihat ekspresi Yang Lin Bo saat ini, dia secara alami menebak apa yang dipikirkan Yang Lin Bo dan langsung berkata. Melihat sikap tegas Yang Lin Boger, Yang Lin Bo juga cukup tidak berdaya. Kakak Linger, jangan katakan apa-apa. Mereka di sini untuk membiarkanmu hidup. Jika kau mati di sini, usaha kita akan sia-sia. Yang Lin Boger sedikit marah, seolah-olah dia marah pada Yang Lin Bo karena tidak bertarung. Dia tidak peduli bahwa Yang Lin Bo tidak berdaya saat ini, karena dia tahu bahwa Yang Lin Bo baru berlatih selama lebih dari sebulan. Yang Lin Bo juga merenung. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengikuti jejak Yang Lin Boger, dan berjalan menuju bagian bawah panggung pertempuran selangkah demi selangkah. Namun sebelum dia bisa turun, hakim bertopi datang. Dia tidak bisa pergi, orang-orang kita tidak semudah itu dibunuh. Dia berjalan ke arahnya, dan pisau hukuman muncul di tangannya, yang persis sama dengan pisau patah di tangan Yang Lin Bo, tetapi bau darah di sana lebih kuat, dan ada kabut darah dingin. Yang Lin Boger mengerutkan kening, dan pedang di tangannya tenggelam. Hakim yang bertanggung jawab atas hukuman selalu menjadi eksistensi yang sangat misterius. Ada di antara langit dan bumi, dan ada sebelum berdirinya Daxia. Kau ingin menjadi musuh kami. Hakim yang bertanggung jawab atas hukuman menatap Yang Lin Boger dan bertanya dengan suara rendah, suaranya penuh dengan ketidakpedulian. Kaulah yang ingin menjadi musuhnya. Yang Lin Boger menjawab, meskipun kultivasinya terputus, dia sama sekali tidak malu-malu dalam momentumnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Di balik jas hujan jerami, niat membunuh meledak dengan suara yang sedikit serak. Yang Lin Boger juga keluar dengan pedang. Meskipun kultivasinya hilang, dia masih tak kenal takut. Tetapi tepat ketika pedang hakim yang bertanggung jawab atas hukuman akan jatuh, sesosok muncul tepat di antara keduanya. Dia mengangkat tangannya untuk menangkap pedang hakim yang bertanggung jawab atas hukuman. Gadis, kau jaga baik-baik adik junior itu. Sebagai kakak seniornya, aku akan menyerahkan pertarungan dan pembunuhan padaku. Begitu suaranya berhenti, dia mengarahkan pedang hakim yang bertanggung jawab atas hukuman di tangannya. Dan pedang panjang itu tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Adik laki-laki, adikmu benar. Tapi aku tidak punya senjata, jadi aku hanya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Li Buxiu berbicara dengan santai, ekspresinya sangat tenang. Namun, itu menimbulkan kegemparan. Bahkan kepala Akademi Futian tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menatap Li Buxiu dengan tidak percaya, lalu menatap Gai Jiutian. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Gai Jiutian berbicara terlebih dahulu, diam.
Gai Jiutian sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat ini, dia telah kehilangan kemewahannya dan tampak acuh tak acuh, gaun abu-abunya berkibar tertiup angin. Jadi bagaimana jika dia adalah hakim yang bertanggung jawab? Dia tidak bisa dibunuh. Karena kamu ingin membunuh muridku, ayolah. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Dia datang ke tempat yang lebih tinggi di kehampaan. Aku serahkan ini pada kalian bertiga. Tuanmu akan membersihkan medan perang untukmu. Ingat, bawa adikmu pulang. Saat suaranya mereda, sebuah sosok akhirnya muncul di kehampaan. Kepala Akademi Xingwu, kepala. Akademi Xingwu melihat pemandangan tragis itu dan sedikit mengernyit. Ledakan. Namun pada saat ini, suara keras lainnya datang dari bawah. Li Buxiu mengendalikan pedang panjang hakim hukuman dengan satu tangan, dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, dan memukulkannya langsung ke kepalanya. Ledakan. Benda-benda merah dan putih meledak dan tersebar di seluruh lapangan. Dari awal hingga akhir, hakim hukuman bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, dan langsung jatuh di tempat. Satu pukulan untuk pukulan. Tentu saja, bukan karena dia lemah, tetapi karena Li Buxiu cukup kuat. Mungkin dia terlalu percaya diri dan berpikir bahwa identitasnya sebagai hakim hukuman dapat membuatnya tidak perlu khawatir. Namun sayangnya, dia salah. Yang Lin Bo terdiam. Dengan lebih banyak pengalaman, hatinya menjadi tenang. Bawa dia ke puncak Luoshen, serahkan ini pada kami. Li Buxiu menarik tangannya dan berbalik, menoleh untuk melihat Yang Lin Boger dan berkata. Yang Lin Boger juga menyingkirkan sikapnya, menarik Yang Lin Bo, dan terus berjalan. Yang Lin Bo tidak mengatakan apapun yang sok, tetapi hanya berkata dengan ringan, "Terima kasih, kakak senior." Yang Lin Bo berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia berjalan maju dalam diam. Li Buxiu melihat ke dalam kehampaan. Li Buxiu dari puncak Luoshen, aku ingin bertarung dengan para murid Akademi Tungku, dan aku akan bertarung sampai mati. Rambutnya yang panjang berkibar, dan penampilannya yang tidak teratur dipenuhi dengan semangat bebas dan mudah untuk mendominasi dunia. Matanya sedikit berubah-ubah, tetapi itu bukan jenis yang dekaden dan tanpa hasrat. Sebaliknya, matanya memiliki ujung yang tajam yang berdiri ribuan kaki tingginya. Kehampaan itu sunyi sejenak. Raut wajah Dekan Futian semakin malu. Aturan tidak menghancurkan Yang Lin Bo. Hakim yang bertugas memberikan hukuman gagal menahan Yang Lin Bo. Sebaliknya, Akademi mengalami kerugian besar. Kenapa begitu? Dalam kehampaan, Dekan Xingwu menghela napas. Futian, lupakan saja. Karena kamu tidak bisa menahannya, itu membuktikan bahwa anak ini tidak boleh mati. Dia pantas mati. Dari awal hingga akhir, dialah satu-satunya yang pantas mati. Pada titik ini, Akademi tidak punya jalan keluar. Dekan Futian berkata dengan galak. Sejak 10 tahun lalu, mereka tidak punya pilihan. Dulu begitu, dan sekarang masih begitu. Gai Jiutian, karena kamu ingin berselisih dengan Akademi demi dia, maka hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Akademiku dapat melampaui fondasi Sekte Dao dan Sekte Fo. Semua murid Akademi, mundur. Hulala, ribuan murid Akademi di lapangan tidak berani tinggal. Mereka sudah ketakutan. Sekarang mereka bisa menjauh dari gelombang ini, mereka tentu saja tidak ragu-ragu sejenak. Dalam sekejap mata, sosok-sosok di lapangan menghilang. Hanya Yang Lin Bo, Yang Lin Boger, dan Li Buxiu yang tersisa di panggung pertempuran besar. Yang Lin Boger terus memimpin Yang Lin Bo, mengabaikan segalanya. Dia menuntun Yang Lin Bo keluar dari panggung pertempuran dan berjalan maju. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok muncul puluhan kaki di depan mereka, menjaga pintu keluar kompetisi Akademi. Ini adalah seorang pria buta, menunggangi seekor lembu kuning, memegang pedang panjang di tangannya. Langkah Yang Lin Boger tiba-tiba terhenti, dan matanya yang indah berfluktuasi saat dia melihat sosok di depannya. Shen Zeng, ada juga sedikit keterkejutan dalam suaranya. Kakak senior Linger, lama tidak bertemu. Orang di depannya menjawab. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior masih mengingatku. Anak laki-laki di punggung lembu itu berkata, dan kemudian perlahan-lahan menghunus pedang panjang di tangannya. Swiss, cahaya bilah tajam memantulkan kekosongan, dan cahaya dingin itu berada di bawah embun beku bintang. Setahun yang lalu, kakak senior menghancurkan mataku, dan hari ini aku akan mengambil nyawa kakak senior. Anak laki-laki di punggung lembu itu melanjutkan.
Tidak perlu banyak bicara. Kau harus tahu bahwa aku tidak pernah mendengarkan omong kosong. Yang Lin Boger berkata dengan lembut. Saat berikutnya, dia menatap Yang Lin Bo. Teruslah maju, aku akan membunuhnya dan datang. Yang Lin Boger berkata dengan ringan. Yang Lin Bo tidak bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Begitu banyak orang berjuang untukmu, dan kamu masih ingin bersikap keras kepala. Yang Lin Boger mengerutkan kening, sedikit marah. Itu karena begitu banyak orang berjuang untukku sehingga aku tidak bisa pergi. Mata Yang Lin Bo tegas. Jangan bicara omong kosong, kakek benar, banyak hal tidak dapat diubah hanya dengan keberanian. Tanpa kekuatan, itu adalah pria yang sembrono. Suara Yang Lin Boger berat, dan matanya tidak senang. Tetapi menurutku orang-orang selalu harus memiliki semangat. Bagaimanapun juga, mereka ingin membunuhku. Kakak, bisakah kau serahkan dia padaku? Kata Yang Lin Bo. Yang Lin Boger terdiam. Ia menatap Yang Lin Bo. Apakah kau tahu siapa dia? Yang Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi saat ini, dia menghalangi jalanku. Dia adalah musuh atau orang yang sudah mati. Saat Yang Lin Bo berbicara, pisau patah di tangannya juga memancarkan cahaya dingin, dan lapisan kabut darah memenuhinya, seolah-olah juga merasakan niat membunuh Yang Lin Bo. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Tujuanku adalah mengirim kalian ke kematian. Pada saat ini, suara Shen Zeng kembali turun. Ia perlahan turun dari punggung sapi, dengan pisau panjang di satu sisi. Rongga matanya yang kosong membuat orang merasa lebih muram. Yang Lin Bo mengepalkan pisau di tangannya, dan matanya berangsur-angsur memadat. Apakah menurutmu jika aku memotong kultivasiku, kau memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Mata Yang Lin Boger dingin dan membunuh. Ia juga kesal. Berkali-kali, Akademi ingin membunuh Yang Lin Bo. Perjalanan singkat menjadi jalan hidup dan mati. Pergilah, hiduplah. Tidak bisa melewatinya, itu kematian. Dia tidak mengerti mengapa dia harus menatap Yang Lin Bo. Tentu saja, saat itu, kamu dan aku sama-sama Xiantian, dan aku bukan tandinganmu. Tapi sekarang, aku berada di puncak Xiantian, tetapi kamu sudah di bawah Xiantian. Aku tidak percaya kamu bisa melawan surga. Kata Shen Zeng, mengangkat pedang panjangnya, dan kemudian dalam sekejap, menebasnya secara horizontal. Yang Lin Bo langsung bereaksi, dan mengarahkan pedang patah itu untuk menyerang. Tapi dia ditekan oleh Yang Lin Boger. Kamu adalah perampok bagiku. Aku tidak sesia-sia yang tidak bisa membunuh seorang Xiantian. Kata Yang Lin Boger, dan sosoknya menghilang seketika. Pada saat yang sama, cahaya pedang muncul di antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, sosok besar juga muncul saat dia menebas dengan pedang. Raung, seekor harimau hitam dan merah melompat keluar. Dengan sekali tekanan cakar raksasanya, ia langsung meruntuhkan cahaya dingin yang dipotong oleh Shen Zeng. Ledakan, sosok Shen Zeng langsung ditekan, terbang mundur beberapa kaki, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Banteng petir, mata Shen Zeng gelap dan tangannya terus gemetar. Mo, tak jauh dari sana, lembu kuning yang ditunggangi Shen Zeng sebelumnya melesat mendekat, dan badannya bersinar dengan guntur. Setiap langkah yang diambilnya, tanah terkoyak berkeping-keping. Harimau itu juga meraung, lalu melesat keluar dalam sekejap, dan badannya yang besar bertabrakan dengan lembu kuning itu. Pada saat ini, sosok Yang Lin Boger juga melesat mendekat. Dia turun di depan Shen Zeng. Pedang panjang itu menunjuk dan mendarat di alis Shen Zeng. Bahkan jika aku memotong kultivasiku, aku bisa membunuhmu dalam sekejap mata. Yang Lin Boger berkata, dan telapak tangannya berputar, dan pedang panjang itu bergerak, langsung menusuk alis Shen Zeng. Darah dan air mata mengalir dari mata gelap Shen Zeng, seolah-olah dia melampiaskan keengganannya. Tetapi Yang Lin Boger tidak tergerak, dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Pedang panjang itu bergerak, langsung memutar jiwanya, dan saat pedang itu ditarik keluar, badan Shen Zeng juga jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, pertempuran antara kedua binatang itu akan segera berakhir. Banteng kuning itu melompat di atas guntur dan mundur selangkah demi selangkah. Terutama ketika Shen Zeng meraung, dia meratap dan melarikan diri. Harimau liar hitam dan merah itu meraung, seolah-olah menyatakan sikap raja. Kemudian, perlahan-lahan berjalan menuju Yang Lin Bo. Naiklah, harimau liar itu akan menuntunmu untuk menyerang.
Selama kamu dapat kembali ke puncak Luoshen, kita akan aman. Yang Lin Boger menjelaskan, seolah-olah dia takut Yang Lin Bo akan menolak. Yang Lin Bo mengangguk. Dia mengerti bahwa dialah tujuan akademi itu. Dia melirik harimau liar di depannya, yang tingginya beberapa kaki. Dan harimau liar itu tidak melawan Yang Lin Bo dan membungkuk dengan patuh. Di kejauhan, Luo Yitian dan yang lainnya di panggung pertempuran menghela napas lega. Saat berikutnya, dia mengarahkan tombaknya ke tanah, dan sedikit api tiba-tiba muncul dari tombak itu, dan semangat juang pun bangkit. Master Futian, bergulinglah dan bertarunglah. Master Futian memasang ekspresi kosong di wajahnya dan bahkan menanggapi. Pada saat ini, sesosok muncul dari kehampaan dan menukik turun dari kehampaan. Ledakan. Tanah bergetar sedikit. Dia memegang tombak di tangannya dan baju besinya bersinar dengan cahaya mematikan. Akademi Seindao, Ye Tuxian, aku ingin mempelajari keterampilanmu. Saat berikutnya, badannya berayun. Api tungku tiba-tiba terbakar dan melayang di belakangnya. Itu seluas lautan, seolah-olah dia membawa lautan api di punggungnya, membakar langit. Luo Yitian sedikit mengernyit, tetapi tanpa banyak bicara, dia menusukkan tombaknya dan menghantam kehampaan. Jubah pertempuran putih bersiul di langit, cahaya dingin tombak mengguncang langit, dan api di ujung tombak menari-nari di kehampaan, meledakkan kehampaan. Luo Yitian tidak menahan diri, dan tidak mengatakan apapun. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Di sisi yang berlawanan, Ye Tuxian sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Luo Yitian begitu tegas dan langsung menyerang. Wajahnya menjadi dingin, dan dia mengayunkan tombaknya dan menebasnya di udara seperti membelah gunung. Retak. Kekosongan di depannya mulai retak di bawah kekuatan ini, dan malam yang gelap menjadi seterang siang hari, bersinar dengan cahaya peri yang memecah malam yang kosong. Selain itu, kultivasi mereka berdua sangat kuat. Api tungku menyala di dalam diri mereka masing-masing, dan darah, kekuatan spiritual, dan metode bertarung mereka, semuanya terkondensasi hingga ekstrim. Ledakan. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertabrakan dengan segala sesuatu di kehampaan, dan gemuruh-gemuruh pecah. Namun, tak satu pun dari mereka mundur. Mereka berada di tengah badai. Jubah putih berkibar dan tombak menari-nari. Luo Yitian menginjak kehampaan, memegang tombak putih perak di tangannya secara horizontal, dan tiba-tiba menusukkannya. Wajah Ye Tuxian tetap tidak berubah. Melihat tombak yang mendekat, matanya ganas dan dia berteriak dengan marah. Pisahkan perbatasan. Begitu suara itu jatuh, dia menginjak kehampaan dengan keras. Ledakan. Kehampaan menyebarkan riak dan tiba-tiba berguncang. Kemudian, tombak di tangannya tersapu keluar. Ledakan. Darahnya, kekuatannya, niat membunuhnya, semuanya terungkap dengan sapuan tombak. Kehampaan itu bergolak, dan saat dia menebas tombak itu, tampaknya telah merobek medan perang seluas 100 kaki, dan niat membunuh yang bergulung-gulung itu seperti aliran air yang deras, berevolusi menjadi penglihatan yang mengerikan tentang gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur. Saat berikutnya, suara yang mengejutkan pecah di kehampaan, dan pembunuhan dan pertempuran pecah, seperti ribuan pasukan yang berlari kencang. Gai Jiutian, ini adalah salah satu jalan suci, makam para ahli strategi militer, menempa medan perang menjadi tungku, membunuh selama ribuan tahun, muridmu sudah tamat. Dalam kehampaan, Dekan Futian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah jurus pembunuh terakhirnya. Itu juga merupakan fondasi akademi. Semua jenius dunia menundukkan kepala mereka, dan Sekte Tao dan Buddha harus menurunkan alis mereka. Alasannya adalah keberadaan Akademi Dao Suci di akademi. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Tuxian, dan dia tidak percaya bahwa wanita yang berani bersikap lancang di depannya masih dapat menghancurkan situasi. Wajah Gai Jiutian dalam, dan dia mengerutkan kening. Omong kosong jalan suci, di era ketika takdir surga runtuh, beraninya seekor ayam dan seekor guguk menyebut dirinya orang suci. Dia mensibir, mengangguk dan melihat ke medan perang. Dia punya satu senjata dan satu orang, dan para pengikut jalan suci harus memberi jalan. Gai Jiutian menjawab. Din Futian mensibir dan mendengus dingin. Namun, saat berikutnya, senyumnya membeku. Pada saat ini, sosok Luo Yitian benar-benar menyerbu ke medan perang. Namun tidak seperti sebelumnya,
dia memutar tombaknya, dan 6 lapis api tungku di belakangnya terbakar, mulai dari bawah dan menyebar. Dalam sekejap, api itu menghilang dan menyatu menjadi satu, seolah-olah berubah menjadi gugusan api surgawi. Dan dalam api surgawi ini, tombak api setinggi puluhan kaki mengembun keluar. Pada saat yang sama, tombak di tangan Luo Yitian juga melahirkan api merah, seperti api padang rumput, meledak dengan momentum yang mengejutkan. Ledakan. Dalam sekejap, sosoknya tenggelam ke medan perang Ye Tuxian, dan tombak di tangannya tenggelam di depannya, bergerak maju dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun dia lewat, dia seperti dewa perang berjubah putih yang membantai medan perang. Kekuatan apapun di depannya seperti busa, berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan memusnahkan dalam sekejap. Itu benar-benar seperti ribuan pasukan menghindari jubah putih, dia membunuh melalui kekosongan dengan satu senjata. Di sisi lain, wajah Ye Tuxian berubah drastis. Serang. Suaranya seperti guntur, meraung dengan bangga di medan perang. Itu seperti mengeluarkan perintah militer, lugas dan tegas. Saat suaranya jatuh, medan perang 100 kaki menghilang. Sebaliknya, energi pembunuh yang tak berujung bergabung ke dalam badannya. Saat berikutnya, dia memegang tombak di udara dan bergegas menuju Luo Yitian dengan kecepatan yang sama. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain memilih pertempuran langsung. Dentang. Saat berikutnya, kedua sosok itu bertemu lagi di kehampaan, tombak dan tombak bertabrakan, energi pembunuh dan api yang luar biasa menyatu, membuat orang-orang gemetar di dalam hati mereka. Suara tombak emas yang bertabrakan berlanjut di saat berikutnya. Napas yang kuat merobek malam yang gelap dan menerangi kegelapan. Sosok kedua orang itu juga terus berubah, dan cahaya misterius yang dihasilkan oleh kedua kekuatan itu tampaknya merupakan dua kekuatan ekstrim, yang dapat dibedakan dengan jelas, tetapi sulit dibedakan. Yang Lin Bo juga memperhatikan pertempuran ini. Namun, bukan karena dia masih ingin berpura-pura berani dan tinggal di sini, melainkan karena jalannya telah dihalangi oleh seseorang. Seorang wanita, usianya hampir sama dengan Yang Lin Bo. Dia mengenakan gaun panjang tanpa bahu, dengan beberapa bunga teratai merah yang terjalin di lengan putihnya. Dia sangat cantik, terutama cinabar di dahinya, yang membuatnya tampak semakin menggoda. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan lembut, "Aku telah menghitung bahwa kamu tidak akan mati hari ini. Namun, salah satu dari mereka harus mati untukmu." Dia berbicara dengan lembut, suaranya halus, tetapi menawan. Tampaknya dia dapat menarik pikiran orang-orang ke dalamnya dan tenggelam ke dalamnya tanpa terlihat. Alis Yang Lin Bo yang seperti pedang tenggelam, dan cahaya matahari tersebar di lautan kesadarannya, membuatnya tetap berpikiran jernih. Namun, kata-kata pihak lain membuatnya khawatir. "Kamu menyesatkan, Yang Lin Bo, teruslah maju, aku akan menyerahkannya padamu." Sosok Yang Lin Bo Ger juga muncul. Dia mengikuti Yang Lin Bo dari dekat, seolah-olah ingin melindungi Yang Lin Bo dan membiarkannya berjalan sampai ke ujung jalan ini. "Nona Linger, apakah menurutmu aku bercanda?" Wanita itu bertanya lembut dengan senyum di matanya. "Apalagi?" Yang Lin Bo Ger menjawab dengan dingin. Suaranya tajam, dan itu kebalikan dari wanita itu. "Hehe," wanita itu terkekeh. "Nona Linger, kamu tidak berpikir bahwa tuanku, yang mengendalikan jalan suci, tidak akan mengharapkan adegan ini?" Wanita itu berkata. Sosoknya bergerak. Dia mendarat tepat di punggung harimau liar itu, mendarat di seberang Yang Lin Bo. Raungan. Harimau liar itu langsung meraung, sangat melawan. Namun setelah tangan wanita itu dengan lembut membelai kepalanya, harimau liar itu kembali tenang. Kemudian, wanita itu berbalik dan mendekati Yang Lin Bo, dengan hanya beberapa inci di antara mereka, dan mereka akan dekat. "Turunlah." Tatapan mata Yang Lin Bo Ger langsung dingin, lalu dia langsung menusukkan pedangnya ke udara. Namun wanita itu mengangkat alisnya, dan teratai merah yang melingkari lengannya langsung melingkari Yang Lin Bo, lalu dia terbang kembali untuk menghindari pedang Yang Lin Bo Ger. "Jika kamu tidak menghentikan kultivasimu sendiri, Xianger mungkin akan sedikit takut padamu, tetapi sekarang, kamu tidak bisa menempuh jalan ini. Selain itu, guruku telah memperhitungkan kejadian ini, jadi dia telah membuat pengaturan." Wanita itu berkata, sambil melihat ke dalam kehampaan, "Buddha, giliranmu." Saat berikutnya,
Seorang biksu mengenakan jubah putih dan 12 bekas luka lubang dupa di kepalanya berjalan keluar dari kehampaan. Wajahnya sedikit aneh, dan dia memiliki sifat Buddha yang agung, tetapi ada tanda hitam seperti sumbu di alisnya, yang sangat aneh. Yang Lin Bo terkejut. Ini adalah Buddha Wuwang. Dan bekas luka lubang dupa di kepalanya juga menunjukkan bahwa dia tidak biasa. 12 bekas lubang dupa itu merupakan pelaksanaan sila tertinggi Buddha, sila Bodhisattva. Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Terlebih lagi, menurut rumor di kota Senwu, dia adalah orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Yang Lin Boger. Yang Lin Bo tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Jika Yang Lin Boger tidak menghentikan kultivasinya, dia tidak akan khawatir. Namun saat ini, ada kesenjangan yang sangat besar antara keduanya dalam hal kultivasi. Mata Yang Lin Boger juga tenggelam. Pendonor wanita, kita bertemu lagi. Namun, kamu bukanlah lawanku di awal, dan kamu bahkan bukan lawanku sekarang. Aku tidak ingin menambah pembunuhan dan penyiksaan, silakan pergi. Biksu itu menyatukan kedua tangannya dan berkata, Biksu Bao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin memasuki sebab dan akibat dari dunia fana? Apa hubungannya masalah ini denganmu? Benar-benar munafik. Yang Lin Boger menggigit gigi peraknya secara diam-diam. Nona, Anda salah, darah gadis iblis tidak ditoleransi oleh Buddha saya. Saya datang ke sini hanya untuk membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Sebaliknya, Anda, gadis itu, yang menghentikan saya, itulah awal dari jatuh ke dalam iblis. Biksu itu melanjutkan. Dia sangat tenang, seolah-olah dia telah memasuki Buddha sejati, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu hatinya. Mata Yang Lin Bo berangsur-angsur menjadi dingin. Membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Sungguh alasan yang kedengarannya muluk. Omong kosong. Jika Anda mengatakan itu iblis, maka itu iblis. Apakah dia membantai orang-orang? Atau apakah dia melakukan hal-hal hantu? Yang Lin Boger bertanya balik. Semua orang di lapangan Mahtei karena dia. Ini adalah sumber kejahatan. Jika dia Mahtei, tidak akan ada begitu banyak pembunuhan dan pelecehan di dunia. Wuwang terus berbicara dengan tenang dengan rasa tenang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika orang-orang ini tidak ingin membunuhnya, apakah hasil ini akan terjadi? Luo Yitian benar. Untuk orang-orang sepertimu yang begitu saleh, kamu harus dibunuh dengan pedang. Yang Lin Boger tertawa marah. Logika ini terlalu tidak tahu malu. Dia mengabaikan dasar-dasar dan memaksakan semua dosa pada Yang Lin Bo, tetapi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang dianggap sebagai masalah dari sudut pandang Yang Lin Bo. Wuwang tampaknya tidak mendengar apa-apa, tetapi melangkah maju. Bagaimanapun, aku di sini hari ini, jadi gadis itu tidak dapat mengambil tindakan. Kalau tidak, aku hanya bisa membunuhnya. Dia tidak membantah atau marah, dan tidak membantah kata-kata Yang Lin Boger, tetapi dia juga tidak menyerah. Mata Yang Lin Boger dipenuhi dengan niat membunuh, pupil matanya mengecil, dan dia akan mengambil tindakan. Kakak Linger. Tetapi pada saat ini, Yang Lin Bo tiba-tiba memanggilnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan memohon di matanya, seolah memohon Yang Lin Boger untuk tidak melanjutkan. Yang Lin Boger mengerutkan kening, menatap Yang Lin Bo saat ini, dia ragu-ragu. Gadis, karena kamu mengatakan bahwa tuanmu telah memperhitungkan segalanya, maka apakah ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dalam semua ini? Yang Lin Bo bertanya. Dia tidak ingin melihat siapapun Mahtei karena dia. Dan dengan munculnya Wuwang Buddha, itu juga menunjukkan bahwa jalan hidup dan Mahtei-nya telah rusak. Dia tidak dapat mencapai ujungnya. Tentu saja tidak, tuan muda itu Mahtei, atau salah satu dari mereka Mahtei. Wanita itu berkata, dan tangannya yang halus menyentuh wajah Yang Lin Bo. Yang Lin Bo tidak menghindar, wajahnya tenang. Saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap wanita itu. Aku tidak ingin Mahtei, tetapi aku juga tidak ingin mereka Mahtei. Yang Lin Bo berkata dengan ringan. Apa? Wanita itu mengerutkan kening, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Namun saat berikutnya, cahaya dingin tiba-tiba muncul di antara keduanya. Kemudian, sebilah pisau patah jatuh dari langit. Swiss. Meskipun itu adalah pisau patah, pisau itu meledak dengan niat pedang yang mengganggu pikiran orang-orang. Ketika niat pedang ini keluar, tampaknya membuka jalan hidup dan Mahtei, menentukan hidup dan Mahtei.
Dalam sekejap, jejak kepanikan muncul di wajah wanita itu. Meskipun dia juga merasa bahwa dengan tingkat kultivasi yang Linbo, mustahil baginya untuk menimbulkan ancaman apapun padanya, tetapi pada saat ini, dia dalam bahaya hidup dan mati. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mundur. Dan kemudian, sebilah cahaya pedang jatuh dengan keras. Swiss, sebuah pedang jatuh, dan biji teratai merah beterbangan di seluruh langit. Sosok wanita itu juga meledak dan mundur beberapa kaki jauhnya. Di lengannya, tanda darah perlahan-lahan muncul. Wajah wanita itu tidak lagi memiliki pesona sebelumnya, tetapi penuh dengan ekspresi yang luar biasa, bagaimana mungkin? Serunya dengan heran. Namun, Yang Linbo sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada yang mustahil. Aku seorang kultivator pedang. Suara Yang Linbo tenang. Ia memegang pisau patah dan berkata bahwa ia adalah seorang kultivator pedang. Mata wanita itu dipenuhi dengan gelombang. Setelah hening sejenak, ia datang ke arah Yang Linbo lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya tombak tiba-tiba menerobos udara. Swiss, itu adalah tombak yang bersinar dengan api, membentang sejauh ratusan kaki dan mendarat di depannya. Ia berhenti dan berbalik tiba-tiba. Pada saat ini, pertempuran antara Luo Yitian dan Ye Tuxian akhirnya berhenti di kehampaan. Ledakan. Sebuah tombak hitam pekat jatuh dari kehampaan dan tenggelam ke platform pertempuran dengan suara dentang. Kemudian, sosok Ye Tuxian juga jatuh dari kehampaan dan mendarat di samping tombaknya. Pada saat ini, baju besinya telah retak, dan di antara retakan yang rapat, sebuah lubang darah yang ditusuk oleh tombak sangat mencolok, dan dia juga jatuh ke dalam genangan darah, hidup atau matinya tidak pasti. Di sisi lain, Luo Yitian berdiri dengan tombak di tangannya, jubah putihnya tidak ternoda darah. Pada saat ini, langit terkejut. Tombak Jingshen milik keluarga Luo. Kepala Akademi Xingwu menatap Gai Jiutian dengan penuh arti. Ini adalah nama yang telah dimusnahkan dalam arus sejarah, tetapi muncul kembali hari ini di akademi ini. Beberapa pengetahuan, Gai Jiutian menanggapi dengan ringan, dan kemudian menatap kepala Akademi Futian. Hong Futian, jangan pikir aku tidak tahu apa yang dipikirkan Qi Shengdao. Dia seharusnya memiliki 2 murid lagi. Panggil mereka bersama-sama. Jika kamu bisa menghentikan mereka, hentikan mereka. Jika kamu tidak bisa, keluar. Sikap Gai Jiutian sombong, berbeda dari kesembronoan dan kecerobohannya sebelumnya. Aura di badannya membanjiri Jiutian, bahkan kepala Akademi Futian dan kepala Akademi Xingdao. Yitian, kirim Yang Linbo kembali ke gunung. Bos, saudara ketiga, kamu pergi untuk melindungi jalan, kamu dapat menanganinya di bawah pola ilahi. Di atas pola ilahi, siapapun yang menyerang akan dibunuh olehku. Gai Jiutian menjentikkan lengan bajunya yang panjang, dan matanya yang acuh tak acuh menyapu Dekan Futian, lalu melewatinya dan menatap istana yang tinggi di akademi, seolah-olah kata-kata ini ditujukan untuk orang-orang di dalam. Di sisi lain, saat suara Gai Jiutian jatuh, Luo Yitian berbalik tanpa suara. Dia melintasi kekosongan 100 kaki dan tiba di sisi Yang Linbo dalam sekejap. Pedang itu bagus. Dia berkata dengan ringan, dan sulit untuk mengatakan bahwa dia telah mengalami pertempuran berdarah. Kemudian, dia menatap wanita itu, aku paling benci wanita licik. Apakah kamu ingin keluar atau mati? Dia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke wanita di depannya. Kepanikan melintas di wajah wanita yang lembut di depannya. Dia diam-diam mundur beberapa langkah dan datang ke sisi Wuwang Buddhis. Wuwang Buddhis menyatukan kedua tangannya, Amitabha, pendonor tidak mudah dirasuki oleh iblis. Membantu anak ini untuk menyiksa dan menghancurkan dirinya sendiri. Dia melafalkan nama Buddha dan berkata dengan lembut. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Luo Yitian tidak menanggapi, dan mengayunkan tombaknya, jika kamu terus berbicara, aku akan menusukmu sampai mati. Wuwang Buddhis. Dia tertegun, tetapi tetap diam. Yang Linbo juga tertegun. Dia hanya pernah bertemu Luo Yitian sekali sebelumnya, tetapi hari ini dia menyadari dominasinya, menekan semua jenius. Di bawah tombak panjang dan jubah putih, aku tak terkalahkan. Bahkan murid Wuwang Buddhis yang terkenal di ibu kota tidak berani menantangnya. Aku mendengarmu mengatakan bahwa gurumu telah menghitung segalanya. Yang Linbo akan mati atau kita akan mati. Apakah dia menghitung bahwa kamu akan mati?
Luo Yitian melanjutkan. Wanita itu terdiam. Murid Wuwang Buddhis terdiam. Seluruh akademi terdiam. Di atas kehampaan, wajah kepala Akademi Futian sangat jelek. Peristiwa hari ini penuh dengan liku-liku. Bahkan para murid Akademi Dao Suci mengambil tindakan, tetapi mereka tetap kalah. Dia meremehkan puncak dewa jatuh. Terutama saat ini, Luo Yitian membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin melindungi Yang Linbo, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali mereka bisa mengesampingkan wajah mereka dan mengambil tindakan sendiri. Tetapi Gai Jiutian ada di sini, dan jika mereka mengambil tindakan, Gai Jiutian pasti tidak akan mengabaikannya. Dan Gai Jiutian juga merupakan sumber ketakutan mereka. Dia terdiam, menundukkan kepalanya dan merenung, tetapi dalam keadaan kesurupan, wajahnya kembali ke keadaan sebelumnya. Pada saat yang sama, cahaya merah tiba-tiba menyala di lereng gunung puncak dewa jatuh. Cahaya merah menembus sungai berbintang malam yang gelap dan mengembun dalam kehampaan, dan kemudian, beberapa sinar bintang jatuh, mendarat tanpa memihak pada cahaya merah itu. Kemudian, cahaya merah itu perlahan menghilang, dan akhirnya mengembun menjadi sebuah sosok. Pupil mata Gai Jiutian mengecil, tetapi kemudian terbuka lagi, mengerutkan kening dalam-dalam. Luo Yitian juga melihat ke dalam kehampaan, dan kemudian dia mengangkat tombak di tangannya tiba-tiba dan menghalanginya di depannya. Namun meskipun begitu, sosoknya terus mundur, dan bahkan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Tidak hanya dia, tetapi juga Yang Linbo Ger melakukan hal yang sama. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang, tetapi seolah-olah dia menebas ke kehampaan, dan badannya meledak mundur beberapa kaki. Bahkan Manhu meraung dengan suara rendah, seolah-olah menghadapi ketakutan yang besar dan terus mundur. Li Buxiu dan Su Sasheng juga tampaknya merasakan penindasan pada saat yang sama, dan mereka semua bergerak untuk melawan. Dan penindasan ini hanya ditujukan pada beberapa dari mereka, tetapi tidak ada perubahan di akademi. Pupil mata Gai Jiutian mengecil dan terfokus padanya. Matanya penuh dengan kebingungan, melihat sosok yang datang dari jauh, dan pedang panjang muncul di tangannya. Gai Jiutian, kamu terlalu percaya diri. Memang, orang-orang di puncak Luoshenmu telah membuka mataku, tetapi mereka tidak terkalahkan. Jika Yang Linbo dapat melarikan diri di bawah tangannya, maka dia tidak akan mati hari ini. Dekan Futian berbicara, dengan arogansi dan rasa kendali atas segalanya, seolah-olah kemunculan orang ini akan membuat semuanya menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan memperbaiki keadaan. Mata Gai Jiutian dipenuhi dengan dingin. Dia mengerutkan kening dan terdiam, tetapi tidak menarik kembali pedang panjang di tangannya. Di sisi lain, Yang Linbo melihat ekspresi Yang Linbo Ger, Luo Yitian dan yang lainnya, dan wajahnya berubah. Dia bingung karena tidak ada reaksi pada saat ini, dan bahkan dua roh dewa dan iblis di badannya, atau jiwa matahari agung, tidak berubah. Ia bahkan bertanya-tanya apakah pihak lain sama sekali tidak memperhatikannya karena ia diabaikan. Keilahian. Tiba-tiba, Taois yang telah lama terdiam akhirnya berbicara. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya dengan tergesa-gesa. Jelas bahwa Taois itu muncul saat ini. Orang ini memiliki keilahian. Taois itu melanjutkan. Yang Linbo mengerutkan kening. Taois, tolong jelaskan dengan hati-hati. Meskipun Taois itu menjelaskan, penjelasannya tidak jelas dan Yang Linbo sama sekali tidak dapat memahaminya. Bodoh. Jangan lupa bahwa yang kau visualisasikan adalah dewa yang sebenarnya, dan orang di depanmu tercemar dengan keilahian. Taois itu menjawab. Mata Yang Linbo memadat, dan keberadaan aneh yang divisualisasikan dari ruang takdir muncul di benaknya. Namun, ia ragu-ragu, tidak tahu apa hubungan antara keduanya dan pemuda yang muncul saat ini. Era ini menarik. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan seperti itu benar-benar ada. Taois itu mengabaikan perenungan Yang Linbo dan bergumam pada dirinya sendiri. Master Dao, ini bisa dijelaskan nanti. Sekarang saya ingin tahu bagaimana cara menekan kekuatannya. Kata Yang Linbo. Apa yang disebut keilahian dalam diri orang ini sangat istimewa. Luo Yitian dan Li Buxiu sudah menjadi yang terbaik di dunia, tetapi mereka ditekan olehnya. Jika kekuatan ini tidak dapat dihancurkan, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup hari ini. Dia takut, akhir yang dikatakan wanita itu akan benar-benar terjadi. Dia tidak ingin ada yang mati karena dia menekan. Jika polanya kecil, kamu bisa menekannya sampai mati.
Master Dao berkata dalam hati. Namun, ada premisnya. Master Dao mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan. Bagaimana kamu mengatakannya? Yang Lin Bo bertanya. Meminjam metode. Suara Master Dao tenggelam dan berlalu. Era ini tidak seperti yang kukira. Beberapa perubahan yang tidak masuk akal tampaknya telah terjadi di 9 alam. Tapi itu tidak masalah. Kau mengendalikan akar dari segalanya. Tidak peduli siapapun di dunia ini yang ingin terlibat dalam kekuatan itu, mereka ditakdirkan untuk menghilang. Sang Tao melanjutkan, secara misterius. Tapi kau tidak cukup sekarang. Tapi kau memiliki kelebihan bawaan. Kau dapat dipilih. Kau adalah ortodoksi. Yang lainnya adalah raja kekacauan. Hanya saja kau belum memperoleh kekuatan semacam itu, jadi sekarang kau harus meminjam hukum para dewa dan merampas keilahiannya. Selama keilahiannya ditekan, ia akan menjadi alam tungku biasa, Sang Tao melanjutkan. Kalau begitu, gadis ini bisa menikamnya sampai mati dengan pistol. Sang Tao berkata, dengan sedikit harapan dalam suaranya. Yang Lin Bo Guru, mari kita bicarakan tentang poin penting, bagaimana cara meminjam hukum. Yang Lin Bo berkata, meskipun Dao Ye memiliki banyak perasaan, dia hanya berkeliaran, dan tidak menyebutkan apapun tentang meminjam Dharma. Kamu pergi dan visualisasikan makhluk itu, dan aku akan berkomunikasi denganmu. Dao Ye penuh percaya diri, seolah-olah dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Yang Lin Bo bertekad dalam hatinya, dan dalam sekejap, dia membenamkan pikirannya di lautan kesadaran. Lautan kesadaran tidak terbatas, dan kegelapan adalah suara terakhir dari zaman. Namun, dalam kegelapan ini, cahaya ilahi perlahan muncul, dan kemudian bersinar di mana-mana. Gambar ilahi itu juga perlahan muncul. Keenam lengan itu seperti tulang punggung yang menopang langit, dan benda-benda di tangannya juga memancarkan cahaya ilahi saat ini. Sayap di punggungnya bersinar dengan cahaya guntur, dan mengalahkan kegelapan dengan guntur. Mata gambar dewa itu masih tertutup, seolah-olah dia berada di atas semua makhluk hidup, tidak melihat dunia. Hati Yang Lin Bo jernih. Setiap kali dia menghadapi gambar dewa itu, dia akan memiliki perasaan yang berbeda, seolah-olah ini bukan potret, tetapi dewa yang nyata. Dao Ye, setelah menarik napas, Yang Lin Bo terbangun. Pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya membenamkan diri dalam situasi ini, jadi dia segera memanggil Dao Ye. Dia tidak pernah memikirkan tentang kehadiran seperti apa yang dimiliki Dao Ye, tetapi karena Dao Ye mengatakan dia bisa datang untuk berkomunikasi, Yang Lin Bo tidak ragu. Lama tidak bertemu, suara Dao Ye muncul, seolah-olah dia tahu asal mula penampakan dewa ini dan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Penampakan dewa itu tidak bereaksi dan tenang. Pinjam sesuatu, aku butuh kekuatan para dewa. Dao Ye melanjutkan. Namun, gambar dewa itu masih tidak menanggapi, dan menutup telinga terhadap kata-kata Dao Ye. Suara Dao Ye juga menghilang dalam sekejap. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan. Takdir berakhir dalam 10 generasi, ini jawaban yang kamu berikan. Karena Yang Lin Bo adalah generasi terakhir, kita tidak bisa mengikuti rutinitas. Dao Ye melanjutkan. Gambar dewa itu tidak bergerak. Yang Lin Bo memperhatikan dengan tenang, tetapi dia memiliki beberapa pikiran di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Dao Ye terkait erat dengannya. Akhir era takdir adalah pesan yang dia dapatkan dari visualisasi gambar dewa ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu makna di baliknya. Sangat disayangkan bahwa gambar dewa ini tidak menanggapi dari awal hingga akhir, dan tetap diam. Jika kau tidak memberinya muka, maka lihatlah dia mati. Bagaimanapun, aku lelah. Era 9 penguasa takdir telah berakhir, dan akhir ceritanya tidak bagus. Aku tidak ingin melanjutkannya. Suara Dao Ye muncul lagi setelah hening sejenak. Namun kali ini, gambaran ilahi akhirnya berubah. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari matahari dan bulan di pundak dewa. Sinar cahaya ini seperti sumber dunia yang gelap, dengan keagungan yang tak berujung. Yang Lin Bo juga terkejut dengan pemandangan ini. Saat cahaya ini muncul, dia merasakan keagungan surga, seolah-olah melayang di dunia, dan aura yang luas dan agung membuatnya ingin menundukkan kepalanya. Namun pada saat ini, aura lain tiba-tiba meletus di badannya. Itu adalah dua aura dewa dan iblis. Dua aura dewa dan iblis itu tampaknya telah dipanggil oleh sesuatu, dan mereka berkeliaran dengan liar di badannya, seperti naga dan ular yang bangkit dari tanah.
Badan Yang Linbo adalah dunia yang mereka buat malapetaka. Wajah Yang Linbo berubah, dan dia hendak bertanya kepada pendeta Tao itu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kedua sinar cahaya itu langsung menghampirinya dan menyatu ke dalam badannya dalam sekejap. Saat berikutnya, Yang Linbo membuka matanya lagi. Saat ini, dia masih berdiri di akademi. Di atas kehampaan, sosok yang disinai cahaya bintang itu masih berjalan di kehampaan. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Master Dao, apakah ini dianggap berhasil? Tanya Yang Linbo. Ia dapat merasakan perubahan energi ilahi dan iblis di badannya, seolah mengalir melalui badannya, menjadi lebih besar, dan badannya mengandung dua warna cahaya ilahi, seperti kilauan matahari dan bulan di pundak dewa sebelumnya. Tentu saja, Master Dao, siapa yang berani tidak menunjukkan muka saat aku bertindak, kata Master Dao. Yang Linbo, kalau tidak salah, aku tidak menunjukkan muka tadi. Namun saat ini, Yang Linbo tentu saja tidak berani mengatakannya, tetapi bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Kau bisa melakukannya, keilahiannya hanya berdasarkan bintang-bintang, tetapi bagaimana cahaya percikan dapat bersaing dengan matahari dan bulan, belum lagi kekuatan yang dicuri, yang tidak sah. Namun kau adalah orang ortodoks, meminjam cahaya ilahi ini adalah untuk membiarkanmu memperbaiki kekuatannya. Guru Dao berkata, tetapi ada nada dingin yang tidak dapat dijelaskan dalam kata-katanya. Yang Linbo mengangguk sedikit. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Taois itu. Dia tidak mempertimbangkan apa yang disebut ortodoksi. Penampakan ilahi berhubungan dengan terlalu banyak hal, dan dia tahu terlalu sedikit. Pada saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menyelesaikan krisis di depannya. Selanjutnya, biarkan cahaya jalan ilahi menuntun ke matamu. Matamu seperti matahari dan bulan. Konsentrasikan mata jalan ilahi dan lihatlah kepalsuan. Taois itu melanjutkan. Yang Linbo mengangguk, dan buru-buru memahami dirinya sendiri, dan memimpin dua energi dewa dan iblis ke matanya. Perlahan-lahan, dua energi dewa dan iblis mulai bergerak menuju matanya. Dalam sekejap, matanya berubah, seolah-olah matahari dan bulan ada di matanya, dan cahaya ilahi melonjak. Tetapi saat ini, perhatian semua orang terfokus pada pria di kehampaan, dan tidak ada yang memperhatikan. Biarkan tuanku keluar, kamu tidak layak. Karena kamu tidak percaya bahwa seseorang bisa mahtei, maka biarkan kamu mahtei. Pada saat ini, pria di kehampaan berkata dengan ringan. Dia datang di kehampaan, dan cahaya bintang di langit belum menyebar, dan sekarang saat dia berbicara, cahaya bintang menjadi lebih terang. Dentang, tombak Luo Yitian menyentuh tanah dan tenggelam ke dalam tanah. Dia juga memegang tombak itu erat-erat dengan kedua tangan, tetapi tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang bekerja padanya. Buku-buku jarinya perlahan-lahan retak, dan darah mengotori tanah di sepanjang tombak. Namun, meski begitu, dia masih enggan mundur. Di kejauhan, Li Buxiu berdiri dengan kuat, seolah ingin memecah kebuntuan dan memberi Luo Yitian kesempatan untuk bernapas. Namun, saat dia berdiri, seberkas cahaya bintang jatuh dari kehampaan. Ledakan, badan Li Buxiu mundur lagi, dan kali ini dia mundur puluhan kaki. Akhirnya, dia menginjak tanah dengan kakinya dan nyaris berhenti. Di sisi lain, Su Sasheng, yang memancarkan niat membunuh, menghunus pedang panjangnya. Ledakan, pedang panjang itu menggores tanah, menggesekkan percikan api. Belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang tidak tahu hidup dan mati. Sosok di kehampaan itu berbicara lagi, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan napas seperti pelangi datang ke arah Su Sasheng. Ledakan, Su Sasheng mengayunkan pedangnya. Namun, dalam sekejap, pedang panjang di tangannya langsung patah dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan dia sendiri terdorong oleh kekuatan ini. Namun, sosok itu tidak berhenti sama sekali. Dia berjalan menuju Yang Linbo selangkah demi selangkah, matanya menunjuk langsung ke Luo Yitian. Tidak seorang pun dapat mempertanyakan tuanku. Ketidakpatuhan adalah bitah, dan kau pantas mahtei. Gunakan kemahteihanmu untuk membuktikan kata-kata tuanku. Dia berkata dengan ringan. Luo Yitian tidak mengatakan apa-apa. Matanya sudah merah, seolah-olah dia menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mematahkan penindasan keilahian. Namun tiba-tiba, matanya bergerak, dan kemarahan serta keengganan menghilang,
berubah menjadi keraguan. Pada saat ini, Yang Linbo muncul di depannya, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kakak senior, kekuatannya tidak berguna bagiku. Aku akan menahan kekuatannya, dan kau pergi dan menusuknya sampai mati. Suara Yang Linbo tenang, tetapi setiap kata tegas. Luo Yitian perlahan berdiri. Dia tidak tahu dari mana keyakinannya berasal, dan dia tidak meragukan kata-kata Yang Linbo. Baiklah, cahaya yang ganas melintas di matanya. Yang Linbo berbalik dan melihat ke dalam kehampaan. Pemuda itu dan matanya bertemu. Sosok di kehampaan itu juga terkejut. Bisakah kamu mengabaikan penindasan ilahiku? Kekuatan ini bukan milikmu. Kamu hanyalah pencuri yang mencuri kekuatan. Yang Linbo menjawab. Ini adalah kata-kata asli dari Taois, tetapi Yang Linbo merasa sangat tepat untuk menggunakannya di sini. Kakak-kakak seniornya semuanya kejam, dan dia juga harus menunjukkan keunggulannya. Meskipun kakak ketiga tidak mengambil tindakan, niat membunuhnya dapat membuatnya merasa dingin di hatinya. Jika dia benar-benar bertarung dengan murid-murid Xiantian di akademi, Yang Linbo percaya bahwa akan ada sungai darah. Selain itu, dia benar-benar pantas mati. Itu tidak ada hubungannya dengan sebab dan akibat, tetapi karena dia ingin mati. Tetapi pada saat ini, pria di kehampaan itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Pupil matanya menyusut dan jatuh pada Yang Linbo, matanya penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah kata-kata Yang Linbo saat ini mengenai titik sakitnya. Yang Linbo tidak berpikir demikian. Dia percaya pada Taois, dan bahkan lebih pada gambar ilahi yang dia visualisasikan. Tidak heran surga tidak mentolerirmu. Kamu benar-benar pantas mati. Dalam hal ini, biarkan kamu mati terlebih dahulu. Sosok di kehampaan itu berteriak dingin, dan kemudian dalam sekejap, dia membuka tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian cahaya bintang jatuh dari kehampaan, bersinar dengan warna merah redup, dan berkumpul bersama. Saat berikutnya, cahaya merah yang berpotongan berubah menjadi naik turunnya lautan awan, bergulir lapis demi lapis, membentuk nebula. Kemudian, dia mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan ringan, dan sosoknya membubung ke langit dalam sekejap, seperti daun bawang yang ditarik dari tanah kering, melesat langsung ke awan, dan akhirnya berdiri 1000 kaki di atas kehampaan, menghadap ke dunia. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar berada di atas langit dan bumi. Mati! Dia berteriak dengan marah di kehampaan setinggi 100 kaki, dan kemudian mengendalikan nebula yang bergulir untuk berubah menjadi tangan besar, menekan ke bawah ke arah Yang Linbo. Menutupi langit. Dengan satu tangan, telapak tangan besar itu menembus nebula, bagaikan tangan dewa, mengaduk angin dan awan, mengendalikan ki langit dan bumi, dan itu sangat aneh. Kekuatan semacam ini berbeda dari Yang Linbo Ger dan Luo Yitian sebelumnya. Mereka semua adalah kekuatan mereka sendiri. Dan kekuatan semacam ini saat ini lebih seperti menggunakan kekuatan langit dan bumi. Yang Linbo acuh tak acuh terhadapnya, matanya seperti pantulan matahari dan bulan, mata kirinya seperti fajar, dan mata kanannya seperti bulan yang bergelombang di sungai. Cahaya dewa melonjak keluar. Luo Yitian dan Yang Linbo Ger juga merasakan perubahan napas Yang Linbo saat ini, dan mata mereka bergerak sedikit. Namun segera, tombak di tangan Luo Yitian sedikit bergetar. Ternyata apa yang dikatakan adik laki-laki junior itu benar. Dia menjadi tenang. Awalnya, dia ingin menemani Yang Linbo menjadi gila. Namun, pada saat ini, napas yang melonjak dari Yang Linbo membuatnya merasa berbeda, dan perlahan-lahan, dia menarik pikirannya. Tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Linbo, itu adalah kesempatannya sendiri. Dia tidak akan bertanya. Saat ini, dia hanya ingin menembak dan menikam pria itu di kehampaan sampai mati. Yang Linbo, hati-hati. Yang Linbo Ger berbicara saat ini, dengan sedikit kesepian di matanya. Jika kultivasinya masih ada, dia tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Luo Yitian. Dia selalu merasa bahwa dialah yang seharusnya menemani Yang Linbo saat ini. Sayang sekali dia telah kehilangan kultivasinya, jadi meskipun dia ingin, dia tidak berdaya. Yang Linbo berbalik dan tersenyum lembut, kakak, akhirnya giliranku untuk melindungimu sekali. Yang Linbo Ger tertegun, lalu melirik ke samping. Yang Linbo menarik kembali tatapannya, menatap ke langit, lalu melangkah maju, keilahian, cabut. Dia berbicara perlahan, dan kemudian,
matahari dan bulan di matanya penuh dan sempit, dan akhirnya bercampur menjadi sinar, membumbung ke langit. Pada saat ini, telapak tangan langit juga jatuh, tetapi sebelum jatuh di depan Yang Linbo, tiba-tiba retak, dan retakan berbintik-bintik itu seperti sungai yang kering dan retak, mengejutkan. Ledakan. Saat sinar cahaya melewatinya, telapak tangan raksasa itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Wow, pada saat ini, beberapa pasang mata di kehampaan tiba-tiba melebar. Terutama Din Futian, matanya kosong, seolah-olah dia melihat sesuatu yang aneh. Bagus. Aneh saja, dia secara alami tahu asal-usul pemuda di depannya, dan dia juga tahu betapa hebatnya kekuatan yang dia kendalikan. Justru karena inilah saat dia muncul, dia merasa bahwa situasi keseluruhan sudah tenang. Namun, kekuatannya benar-benar hancur di depan Yang Linbo, langsung membalikkan kognisinya sebelumnya. Bukan hanya dia, bahkan mata Ge Jiutian menjadi dalam saat ini, menatap Yang Linbo dengan penuh arti. Jelas, dia juga tahu kekuatan apa yang sedang dikerahkan pemuda itu saat ini. Tidak heran kalian semua ingin dia mati. Tampaknya kekuatan yang ditinggalkan oleh Yang Longtu saat itu membuat Qi Shengdao takut. Gai Jiutian berkata dengan santai. Ini adalah satu-satunya alasan yang dapat dia pikirkan saat ini. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua. Di atas gugusan bintang Void, mata pemuda itu juga tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Dia menatap Yang Linbo dengan serius dengan mata yang rumit. Kekuatannya bukan milik dunia manusia dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Selama dia tidak memasuki alam pola ilahi, dia tidak dapat menahan keilahiannya. Namun, dia tidak mendapat tanggapan. Mata Yang Linbo penuh dengan cahaya matahari dan bulan. Pada saat telapak tangan raksasa itu riyuntuh, dia menatap langsung ke kehampaan. Dalam sekejap, nebula setinggi 100 kaki itu mulai hancur, dan cahaya bintang di langit kembali menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Apa yang kamu lakukan? Dan sosok pemuda itu juga kehilangan dukungan pada saat ini, seolah-olah dia telah kehilangan sumber kekuatan, dan badannya tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Wajahnya menjadi mengerikan, dan dia menunjukkan keengganan dan kemarahan yang histeris. Itu hanya mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Yang Linbo menjawab dengan acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan menarik kembali tatapannya. Mengenai niat membunuhnya, Yang Linbo tidak peduli. Kakak senior, serahkan saja padamu. Yang Linbo mundur selangkah dan berkata kepada Luo Yitian. Dimengerti. Luo Yitian mengangguk ringan dan mengarahkan tombaknya ke tanah. Ledakan. Api kembali menyala di ujung tombak. Saat berikutnya, dia melesat ke langit sambil membawa pistol, langsung menuju bocah itu. Pada saat ini, pria itu juga memaksakan diri untuk berdiri di kehampaan. Tungku api menyala, dan dia menopang dirinya sendiri dengan kultivasinya sendiri. Dia menatap Yang Linbo dengan tatapan muram, dasar kutu kupret, beraninya kau merusak latihanku. Dia berteriak dengan marah, dan niat membunuh seperti air bah. Dia tidak lagi setinggi dan sekuat beberapa saat yang lalu. Sejak dia muncul, dia hanya memperhatikan beberapa orang di puncak Luoshen, dan dia tidak pernah menganggap serius Yang Linbo, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang tidak pernah dia anggap serius inilah yang akan menjatuhkannya dari altar. Itu hanya kekuatan yang diberikan oleh orang lain, dan kau masih menganggapnya sebagai harta karun. Jika kau tidak memiliki kekuatan seperti itu, aku akan menusukmu sampai mati dengan satu tembakan. Luo Yitian mendapatkan kembali momentumnya yang tak tertandingi sebelumnya, mengerutkan kening, dan menusuk dengan pistol. Ledakan. Seperti api padang rumput, itu membakar 100 kaki kehampaan, mengguncang bumi. Ingin membunuhku. Bahkan jika aku tidak memiliki keilahian, kau tidak dapat membunuhku. Penggal. Dia berteriak keras, mengambil pedang panjang dari udara tipis, dan kemudian pedang itu menembus kehampaan. Swiss. Pedang ini menembus udara, dan langsung menimbulkan ribuan gelombang besar, seolah-olah sebuah sungai tercipta dari udara tipis dan berguling. Dan kekuatan ini kebetulan menekan kekuatan Luo Yitian. Duar. Di atas kehampaan, raungan mengerikan tiba-tiba meletus. Tembakan Luo Yitian juga tenggelam, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah jubah putih yang mengalir deras di ombak besar. Melihat pemandangan ini, Yang Linbo tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tidak masalah. Kekuatan kakak perempuan keduamu tidak takut pada dewa. Tanpa penindasan kekuatan langit dan bumi,
akan mudah bagi kakak perempuan keduamu untuk membunuhnya. Pada saat ini, Li Buxiu dan Su Sasheng juga datang ke Yang Linbo. Ya, jangan khawatir, kakak kedua tidak pernah kalah dalam pertarungan. Tapi sayang sekali aku benar-benar tidak berguna hari ini, jadi aku akan menghukummu untuk makan lebih sedikit malam ini. Su Sasheng juga pulih, dan niat membunuhnya menghilang. Dia menatap Yang Linbo dengan sedikit malu dan berkata. Yang Linbo melihat ekspresi keduanya dan merenung sejenak. Tapi dia akan mengingkari janjinya. Orang ini tidak sederhana, Li Buxiu berkata lagi. Yang Linbo menoleh, matanya menunjukkan kekhawatiran, dan bertanya, kakak, apakah kamu mengatakan bahwa kakak senior dalam bahaya? Li Buxiu menatap Yang Linbo dan menepuk bahu Yang Linbo, apa yang kamu pikirkan? Maksudku, jika dia ingin membunuh seseorang kali ini, dia butuh 2 tembakan. Di samping, Wuwang Buddhis dan wanita menawan itu juga melihat ke atas. Wuwang Buddhis menyatukan kedua tangannya, menatap Li Buxiu dengan tatapan serius, lalu menyatukan kedua tangannya. Wanita itu berkata, kamu meremehkan saudaraku. Kekuatannya berada di luar pemahamanmu. Kata-kata Li Buxiu membuatnya merasa sangat tidak senang. Bagaimanapun, dia juga berlatih di Akademi Dao Suci, dan pria ini adalah saudaranya. Sekarang Li Buxiu begitu sembrono dan berkata dia akan membunuh saudaranya dengan 2 tembakan, itu secara alami membangkitkan amarahnya. Li Buxiu meliriknya dan berkata, jangan beritahu aku tentang kekuatannya. Aku hanya percaya pada adik perempuanku. Sedangkan untuk kakak seniormu, aku bilang 2 tembakan berarti 2 tembakan. Sayangnya, kau terlalu lemah, kalau tidak aku tidak keberatan memberimu pukulan dan menemaninya di jalan menuju dunia bawah. Kata Li Buxiu. Wanita itu terdiam sejenak, matanya terpejam, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia merasa sangat terhina, dia juga tahu bahwa Li Buxiu dapat membunuh hakim dengan 1 pukulan, dan kekuatannya jauh di atas miliknya. Dan kata-kata Li Buxiu saat ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Dia takut jika dia mengatakan lebih banyak, dia akan benar-benar jatuh ke dalam bahaya. Su Sasheng menggaruk kepalanya dan menatap wanita itu, tunggu aku selama sebulan, aku akan masuk ke Tungku dan datang untuk membunuhmu. Wanita itu dalam kekacauan. Orang aneh macam apa yang ada di puncak Luoshen. Masing-masing lebih sombong daripada yang lain. Yang Linbo, satu-satunya yang tampak sedikit normal, juga sangat aneh, dan bahkan kekuatan kakak seniornya dapat ditekan. Ini adalah hal yang paling menakutkan menurutnya. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar lagi dari kehampaan. Kemudian, seorang pria berjubah putih terlihat berjalan melintasi ombak besar. Dengan tombak, cahaya tombak dan api sepanjang puluhan kaki keluar. Ledakan. Dalam sekejap, ombak besar kehampaan riyuntuh lapis demi lapis. Di kehampaan, pria dengan pedang itu tertegun dan menatap sosok di depannya dengan linglung. Namun saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, dia tidak lebih cepat dari Luo Yitian. Luo Yitian tampaknya terintegrasi ke dalam dunia, dengan tombak di depannya, seperti senjata tajam yang memotong semua duri, tak terkalahkan, dan mendorong melalui kehampaan. Dalam sekejap, hanya beberapa napas kemudian, sosoknya mendekat, dan hanya beberapa kaki jauhnya dari pria itu. Wajah pria itu berubah drastis. Pada saat ini, dia merasakan kehilangan yang tak berujung. Dia tidak dapat mengerti mengapa dia dikalahkan oleh kekuatan unik yang dia kendalikan. Dia datang untuk mengakhirinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dihancurkan. Dia bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang tak tertahankan di tombak Luo Yitian, dan dia ditakdirkan untuk mati. Swiss. Pada saat dia kehilangan kesadaran, sosok Luo Yitian muncul di depannya, dan api yang menyebar di tombak menghalangi jalannya. Kamu pantas mati. Kamu mempermalukanku di depan adik laki-lakiku. Kamu bilang kamu akan menusukmu sampai mati dengan 1 tembakan, tetapi kamu memintaku untuk menembakmu 2 kali. Wajah Luo Yitian muram, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat serius. Mata pria itu berkilat ketakutan. Tetapi pada saat yang sama, ada juga kebencian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita penghinaan yang begitu besar. Kamu berani membunuhku. Aku adalah orang pilihan dewa. Membunuhku adalah penghujatan terhadap dewa. Dia menggertakkan giginya dan berkata,
dengan kebencian yang tak berujung di matanya. Tetapi kebencian ini tidak hanya ditujukan pada Luo Yitian. Dia semakin membenci Yang Linbo. Jika bukan karena Yang Linbo, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Dapat dikatakan bahwa Yang Linbo adalah kunci segalanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dari awal hingga akhir, mereka ingin membunuh Yang Linbo. Kalau begitu, mari kita coba, bisakah aku membunuh dewa yang kamu sebutkan dengan satu tembakan? Luo Yitian tidak tergerak, dan mengarahkan tombaknya langsung ke alis pria itu. Namun, pada saat ini, sosok Dekan Futian di kehampaan tiba-tiba bergerak. Dia menunjuk dengan dua jari, dan sentuhan cahaya misterius melilit ujung jarinya dan meledak. Ledakan. Titik cahaya misterius ini mengembun menjadi pedang dan langsung menyerbu Luo Yitian. Luo Yitian mengerutkan kening, memutar tombaknya, dan mengarahkannya ke kehampaan. Ledakan. Dua kekuatan hancur dalam kehampaan. Luo Yitian tidak bergerak, tetapi embun beku mengembun di wajahnya. Karena pada saat dia bergerak, sosok pria itu telah diambil. Dan orang yang bergerak adalah Dekan Xingwu. Tidak tahu malu, Luo Yitian bertanya dengan dingin. Dekan Futian tertawa muram. Dasar kutu kupret keluarga Luo, apakah kau cukup pantas untuk berbicara tentang harga diri di depan akademiku? Akademi telah menyelamatkan hidupmu, yang merupakan anugerah besar dari surga. Namun sekarang kau malah menjadi musuh akademi. Apakah kau cukup pantas untuk berbicara tentang harga diri? Din Futian berkata dengan kejam, dengan tatapan ganas di matanya. Wajah Yang Linbo menjadi gelap. Kemarahan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Mengapa mereka selalu terlihat begitu tinggi dan perkasa, dan mendefinisikan orang lain secara sewenang-wenang, memperlakukan orang seperti ternak? Dia seperti ini, dan sekarang dia mendefinisikan penghinaan ini pada Luo Yitian. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku akan membunuhmu. Luo Yitian menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi pucat. Saat berikutnya, dia menggerakkan tombaknya dan membunuh Din Futian di kehampaan. Din Futian tidak peduli dan mendengus dingin. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Ledakan. Aura yang sangat menakutkan meledak darinya, dan dia menekan dengan ringan dengan satu tangan, dan riak tiba-tiba meledak di kehampaan. Luo Yitian berhenti. Namun, sesaat kemudian, tungku di belakangnya kembali menyala, dan tombak panjang melesat lurus ke langit. Dan kekuatan ini adalah seni mengguncang langit milik keluarga Luo. Dan tombak ini saat ini lebih ganas daripada yang digunakan terhadap Ye Tuxian sebelumnya, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Ledakan. Riak-riak di kehampaan menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, sosok Luo Yitian tidak berhenti sama sekali, dan membubung tinggi. Niat membunuhnya terkonsentrasi hingga ekstrim saat ini. Jika dia membunuh orang sebelumnya, itu untuk Yang Linbo. Kemudian, itu untuk paranoianya sendiri. Wajah Din Futian tidak berubah. Dia tidak menghindar, tetapi mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ini, 3 garis yang tidak dapat dijelaskan muncul di alisnya. Saat garis-garis itu berkedip, auranya melonjak lagi. Dan ini adalah kekuatan alam tanda ilahi. Kemudian, dia meninju ke bawah. Ledakan. Saat dia meninju, pola-pola ilahi berubah menjadi cahaya langit, seolah-olah akan meruntuhkan malam dan menghancurkan keagungan langit. Namun tombak Luo Yitian masih belum mundur, seperti tekadnya dalam hati, terus maju. Kekuatan kedua orang itu akhirnya bertabrakan, dan kekosongan itu diaduk dengan lapisan-lapisan benturan, seperti gelombang besar yang menjungkir balikkan langit, mengguncang langit. Tinju kepala Akademi Futian juga patah, tetapi tombak yang diubah oleh api tungku Luo Yitian juga riuntuh dan menghilang di antara langit dan bumi. Astaga, Luo Yitian memuntahkan darah, dan tombak di tangannya jatuh dari kehampaan. Hati Yang Linbo menegang, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dalam keadaan tidak sadar, dia memikirkan apa yang dikatakan wanita mempesona itu sebelumnya. Jika Luo Yitian terus bertarung, mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Kakak senior, tanpa sadar, dia berteriak. Tetapi Luo Yitian sama sekali tidak menanggapi. Jubah putihnya berlumuran darah, tetapi dia tidak mau mundur selangkah. Itu iblis batinnya. Orang ini ingin menghancurkan kakak junior, kutu kupret. Pada saat ini, Li Buxiu tiba-tiba berkata. Yang Linbo mengerutkan kening lebih dalam. Serahkan saja padaku. Karena Tuan tidak bergerak,
itu membuktikan bahwa ada makhluk yang lebih kuat di luar sana. Kau dan saudara ketiga akan pergi ke puncak Luoshen terlebih dahulu. Li Buxiu menatap Yang Linbo dan berkata dengan suara yang dalam. Yang Linbo tidak bergerak. Namun, ada rasa bersalah di matanya. Jika bukan karena dia, Luo Yitian tidak akan jatuh ke dalam keadaan ini. Dan jika bukan karena Luo Yitian, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk sampai ke tempatnya sekarang. Hari ini, karena dia, terlalu banyak orang membayar terlalu mahal. Kakak Linger memotong kultivasinya sendiri untukku. Kakak senior terstimulasi untuk memiliki iblis di dalam hatinya, dan sekarang dia terluka parah karena aku. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Emosi yang kompleks melonjak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa saudara-saudari senior dari puncak Luoshen, atau Yang Linboger, telah membayar begitu banyak hanya untuk membiarkannya hidup. Tetapi jika dia diminta untuk pergi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Daoye, Yang Linbo berbicara, tanpa banyak bicara, tetapi ada nada memohon dalam suaranya. Daoye terdiam, seolah-olah sedang mempertimbangkan untung ruginya. Guru, jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, hati Tao saya akan ternoda. Jika saya pergi hari ini, apalagi menjadi tak terkalahkan, saya bahkan tidak akan mampu mengumpulkan hati yang tak terkalahkan. Yang Linbo melanjutkan, apapun yang terjadi, dia tidak ingin tetap diam dan hidup di antara hidup dan mati orang lain. Hidup adalah kemewahan baginya. Dewa perang ini tidak bisa mentolerir bahwa ada terlalu banyak orang yang menginginkannya mati. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang baik padanya jatuh ke dalam situasi hidup dan mati yang putus asa hanya karena dia ingin hidup. Dia tidak bisa melakukannya. Pendeta Tao itu merenung sejenak dan tidak menanggapi secara langsung. Setelah beberapa napas, dia berkata, bukannya aku tidak mau, tetapi dengan kultivasimu saat ini, kamu tidak dapat menanggung terlalu banyak. Aku memiliki banyak metode rahasia, tetapi itu hanya setetes air di lautan untuk saat ini. Pendeta Tao itu berkata dengan suara yang dalam. Bahkan dia mengendalikan metode misterius dari langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, metode rahasia ini seperti pohon tanggung jawab dan bunga sebab akibat. Semuanya masih berhubungan dengan Yang Linbo sendiri. Meskipun Yang Linbo tidak buruk di alam yang sama, dan bahkan dapat melawan gajah naga dengan badan yang tangguh, musuh yang dia hadapi adalah pola dewa. Kesenjangan ini tidak dapat dibuat dengan metode rahasia. Selain itu, setelah digunakan, itu akan memiliki dampak yang tidak terduga pada Yang Linbo. Jika itu merusak fondasinya, itu akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Apakah saya masih bisa meminjam metode itu? Yang Linbo bertanya. Dia tidak menyangkal apa yang dikatakan Taois itu, dan dia bahkan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hal itu, tetapi pada saat ini dia hanya tidak ingin pergi seperti ini, tidak peduli berapapun harganya, bahkan jika itu adalah kematian. Tidak ada metode yang dapat membuat orang membalikkan dunia. Kekuatan itu sendiri, bagaimanapun juga, terletak pada orang yang kuat. Semua metode, semua kekuatan, hanya dapat membuat seseorang lebih kuat. Kata Taois itu. Yang Linbo terdiam beberapa saat. Dia mengerti apa yang dikatakan Taois itu. Apa yang dikatakan Taois itu saat ini tidak lebih dari bahwa dia masih terlalu lemah saat ini. Bahkan jika ada cara yang menentang surga, itu tidak akan memungkinkannya untuk membalikkan keadaan. Dia mendesah, masih dengan keengganan yang kuat. Terlahir sebagai manusia, Yang Linbo sudah menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Dia bisa membalas dendam dengan kebenaran, dan dia juga ingin memperlakukan kebaikan dengan tulus. Namun, sebagian besar waktu di dunia ini, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Sama seperti sekarang, bahkan jika dia tidak mau di dalam hatinya, itu tidak berguna dan tidak dapat diubah. Namun, saat ini, Li Buxiu sepertinya melihat pikiran Yang Linbo, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Karena kamu tidak ingin pergi, maka awasi di sini. Jangan khawatir, baik adik perempuanku maupun kamu akan aman, kata Li Buxiu. Setelah berbicara, sosoknya langsung melayang ke udara dan mendatangi Luo Yitian. Meskipun adik perempuanku sedikit sombong, setidaknya orang-orang yang dia bunuh semuanya berada di alam tungku, dan tidak ada dari mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah darinya. Karena kamu berada di alam tanda ilahi, tentu saja ada orang-orang di puncak dewa jatuh yang bisa melawanmu.
Li Buxiu berkata dengan ringan, melindungi Luo Yitian di belakangnya. Dekan Futian terdiam, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Tidak peduli di alam mana kamu berada, mereka yang mengganggu sekolah akan dibunuh. Dekan Futian tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Mungkin sejak dia mengambil tindakan, dia tidak lagi peduli dengan pandangan publik. Li Buxiu tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap Ge Jiutian, Tuan, orang-orang di belakang ada di tanganmu, dan aku akan mengurusnya. Li Buxiu tampak serius. Perubahan hidup di matanya membuatnya tampak semakin sombong. Luo Yitian menatap Li Buxiu, dan niat membunuh di matanya sedikit tertahan. Jubah putih berlumuran darah bergerak, dan darah di sudut mulutnya membuatnya tampak sedikit kesepian. Hati-hati, ia tidak banyak bicara, hanya 2 patah kata, lalu berjalan turun dari kehampaan, mengulurkan tangannya untuk memanggil tombaknya, lalu berjalan ke Yang Linbo. Kakak senior, Yang Linbo bergegas maju, tetapi disela oleh Luo Yitian begitu ia membuka mulutnya. Jangan bicara omong kosong, tidak perlu mengatakan kata-kata munafik lagi. Karena kami di sini, tentu saja kami tidak bisa membiarkanmu menderita keluhan apapun. Ketidakmampuan kamilah yang membuat kami tidak bisa membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Luo Yitian berkata dengan dingin. Mata Yang Linbo tampak pahit. Dia tahu bahwa Luo Yitian menyembunyikan emosinya. Kakak senior kedua, kakak muda juga baik hati. Tolong beri aku sedikit muka dan jangan terlalu galak. Su Sasheng menggaruk kepalanya dan berkata dengan rasa malu yang biasa. Kamu tidak punya muka di hadapanku. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Jika kamu benar-benar ingin, berlatihlah dengan keras dan balas dendam padaku di masa mendatang. Suara Luo Yitian tenang, seolah-olah dia telah menekan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Su Sasheng menjadi lebih merah, dan dia menjadi lebih malu karena kata-kata Luo Yitian. Yang Linbo menatap Su Sasheng dengan sedikit rasa terima kasih dan mengangguk. Dia menatap Luo Yitian, matanya berkedip lembut. Dia tidak tahu masa lalu macam apa yang dimiliki Luo Yitian hingga menjadi iblis di dalam hatinya. Namun, perilaku Luo Yitian barusan membuatnya merasa tertekan, seolah-olah dia telah memikul semua kekecewaan dan hanya memiliki 1 orang dan 1 senjata. Memikirkan hal ini, Yang Linbo tampak tergerak dan berkata, Kakak senior, kamu berjuang untukku hari ini, dan aku akan mengubah dunia untukmu suatu hari nanti. Dia sangat serius, mungkin tergerak, atau terhubung oleh nasib yang sama, atau bersyukur. Namun, apa yang dia katakan saat ini adalah apa yang ada di dalam hatinya. Luo Yitian memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik untuk melihat Yang Linbo. Baiklah, aku akan menunggumu. Dia tidak banyak bicara, dan setelah menanggapi Yang Linbo, dia melihat ke dalam kehampaan. Yang Linbo dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Karena pada saat ini, Li Buxiu akhirnya beraksi. Tungkunya muncul, dan tungku 9 lapis dinyalakan. Kekuatannya mengaduk kehampaan, seolah jurang mengaum, membuat orang bingung. Bahkan mata kepala Akademi Futian berubah. Dia mengira Luo Yitian di puncak Luoshen sudah cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka Li Buxiu akan menunjukkan sisi yang lebih menakjubkan sekarang. Tungku 9 lapis, gumamnya. Tapi itu hanya sesaat, dan keterkejutan di matanya berubah menjadi niat membunuh. Alasan mengapa pola dewa adalah karena telah dikenali oleh para dewa di langit. Bahkan jika tungkumu mengamuk, kamu masih orang biasa, kepala Akademi Futian berteriak dingin. Kemudian dalam sekejap, pola ilahi di tangannya berkedip, dan akhirnya mengembun menjadi cambuk panjang, jatuh dari kehampaan. Hari ini, tidak ada yang akan berubah. Jika kamu ingin melawan arus, maka kamu akan mati di bawah arus. Guntur di langit itu untukku, hancurkan. Dekan Futian berbicara lagi, dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, Li Buxiu juga bergerak. Dia membawa tungku 9 lapis di punggungnya dan membubung ke langit. Dia meninju udara, seolah-olah dia ingin menerobos batas langit dan menghancurkan bintang-bintang di langit. Retak. Saat berikutnya, cambuk panjang itu bergerak seperti guntur dan melilit Li Buxiu. Retak, retak. Cambuk panjang dengan pola ilahi tampaknya tertanam dalam daging dan darah, menarik guntur di langit dan terus-menerus membakar badan Li Buxiu. Namun, masih belum ada tanda-tanda mundur di wajah Li Buxiu. Cara dia menyebar sangat elegan, dan matanya bersinar terang.
Tampaknya guntur di langit tidak berguna dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sosoknya masih melawan arus. Seolah-olah dia ingin melepaskan diri dari guntur yang menerobos 9 langit, naik ke langit, dan menghancurkannya. Din Futian terkejut, dan melihat bahwa kekuatannya tidak dapat menghentikan Li Buxiu saat ini, kebenciannya menjadi lebih kuat. Kemudian, dia menjalin pola ilahi dan mengarahkan tangannya ke langit. Wow, cahaya pola ilahi bersinar di langit malam, dan langit yang gelap tampak terbelah. Saat pola ilahi terjalin, sebuah kepalan terbentuk. Ledakan, tinju itu jatuh, dan galaksi bergetar. Kekuatan seperti itu tampaknya milik langit, dan bahkan pukulan ini datang dari langit. Saat itu jatuh, seluruh galaksi malam yang gelap mengeluarkan suara tumpul, seberat gunung dan sungai yang pecah. Tetapi Li Buxiu masih tidak berhenti. Dia bermandikan guntur dan bangkit, dan tinjunya juga menari-nari di kehampaan. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan keduanya bertabrakan lagi di kehampaan, dan sepotong malam tampaknya terkoyak, dan kekuatan yang bergulir menyebar, memancarkan rasa kehancuran. Tetapi hati Yang Linbo bergetar. Matanya tampaknya dapat melihat lebih banyak, dan pada saat ini, dia benar-benar melihat Tunku Li Buxiu runtuh. Kakak seniormu juga orang aneh. Pertempuran ini telah membuatnya melangkah lebih jauh. Tetapi pada saat ini, suara Guru Tao datang. Hati Yang Linbo tergerak, dan dia dengan cepat bertanya, "Apa maksudmu?" Tidak ada kerusakan, tidak ada pembangunan. Anak itu telah menerobos alam dan sekarang dicap dengan pola ilahi. Guru Tao itu menjawab. Mata Yang Linbo berbinar, dan dia dengan cepat menatap kehampaan. Pada saat ini, kekuatan dalam kehampaan juga menghilang, tetapi sosok Li Buxiu tetap teguh. Dia berdiri tegak di kehampaan dan perlahan mengangkat kepalanya. "Terima kasih telah membantuku menerobos alam. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan mengirimmu untuk Mahtei." Li Buxiu berbicara perlahan, dan dalam sekejap, dia mengulurkan tangannya dan menarik, dan cambuk guntur yang panjang jatuh dari langit. Guntur di langit. Itu saja. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia menggenggam cambuk guntur yang panjang dengan kedua tangan dan merobeknya dengan keras. Hancur. Guntur itu juga terkoyak oleh tangannya dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, kepala Akademi Futian juga menyemburkan seteguk darah. Pada saat itu, pola dewa di dahinya meredup. Itulah kekuatan yang terkondensasi dari pola dewanya. Sekarang, pola itu terkoyak di tangan Li Buxiu, dan dia secara alami menderita serangan balik. Di belakang, Gai Jiutian, yang memiliki ekspresi serius, akhirnya tersenyum. Dia datang di depan Li Buxiu dengan satu langkah dan meletakkan tangannya di bahu Li Buxiu. "Oke," dia menekan Li Buxiu. "Jangan bunuh dia." Li Buxiu mengerutkan kening, bahkan tidak ingin memberi wajah pada Gai Jiutian. Mudah membunuhnya hanya dengan membuka mulutnya atau menutup mulutnya, tetapi hal-hal yang datang kemudian akan sulit untuk dihadapi. Gai Jiutian berkata dengan lembut. "Li Buxiu masih sedikit tidak mau, dia hanya ingin menghancurkan adik perempuanku. Jika aku benar-benar ingin dia Mahtei, bagaimana mungkin aku bisa melihat adik perempuanmu terprovokasi untuk memiliki iblis batiniah dan tetap acuh tak acuh. Apa yang terjadi hari ini awalnya adalah ujian mereka, dan itu sudah cukup," kata Gai Jiutian. Li Buxiu mengerutkan kening dengan erat, tetapi kemudian berbalik dan kembali ke Yang Linbo dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, tidak ada seorang pun di akademi yang menghentikannya. "Maaf, dia tidak bisa Mahtei kali ini." Li Buxiu kembali ke sikap santainya sebelumnya, ketajaman di matanya menghilang, dan dia kembali ke tampilan yang penuh cerita. "Lain kali aku akan membunuhnya sendiri." Luo Yitian menjawab dengan ringan. Yang Linbo ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan ekspresi jijik Luo Yitian sebelumnya, dia menelan kata-kata di bibirnya. Pada saat ini, sosok Gai Jiutian di kehampaan juga bergerak lagi. Sosoknya melesat, dan dia datang di depan Dekan Futian, dan kemudian, di depan semua orang, dia menamparnya secara langsung. "Kamu." Mata Dekan Futian penuh dengan kemarahan, tetapi saat dia membuka mulutnya, Gai Jiutian menempelkan pedang panjangnya ke dahinya. Berteriak lagi, dan aku akan membunuhmu dengan satu pedang." Mata Gai Jiutian dipenuhi dengan niat membunuh. Dekan Futian tidak mengatakan apa-apa. "Aku tidak bergerak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang kamu pedulikan?"
Kamu tidak bisa. Tidak hanya kamu, Jiang Taeyan tidak bisa melakukannya, dan Lin Zhenmo juga tidak bisa melakukannya. Gai Jiutian sangat kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah tengah puncak Luoshan. Qi Shengdao, apakah kamu masih belum keluar? Begitu suaranya jatuh, riak-riak muncul di kehampaan, dan 3 sosok muncul dari kehampaan bersama-sama. Sudah cukup melihat. Gai Jiutian mensibir dan menyingkirkan pedangnya. Ketiganya mengangguk tanpa mengatakan apapun, melihat ke bawah. Itulah akhir dari masalah ini. Aku akan membawa orang-orang itu pergi. Bagaimana dengan itu? Gai Jiutian menatap ketiga orang itu dan berkata dengan keras. Ya, orang di tengah berbicara di langit. Mereka tidak menghentikannya. Tampaknya mereka telah mencapai semacam pemahaman diam-diam, atau bahwa ketika Gai Jiutian benar-benar mengambil tindakan, semuanya ditakdirkan untuk berakhir. Dan seluruh proses, dari kemunculan ketiga orang itu hingga akhir segalanya, hanyalah sebuah kata. Setelah mendapat tanggapan positif, Gai Jiutian menyingkirkan pedangnya. Kau harus hidup dengan baik. 3 dari 4 muridku ingin membunuhmu. Dan lain kali kita bertarung, kau akan mati dengan menyedihkan. Setelah berbicara, dia berjalan turun dan mendatangi Yang Lin Bo dan yang lainnya. Ayo pergi. Gai Jiutian melangkah maju, seolah-olah dia berjalan di akademi yang kosong. Yang Lin Bo tidak banyak memikirkannya, berbalik dan menarik Yang Lin Boger untuk mengikuti sosok Gai Jiutian. Yang Lin Boger sedikit tertegun, dan sentuhan emosi muncul di matanya yang indah. Perilaku bawah sadar ini lebih dapat mencerminkan kekhawatiran Yang Lin Bo di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Kelompok itu melangkah maju dan berjalan melewati akademi. Gai Jiutian juga berjalan di udara, seolah-olah dia sedang menyatakan sikap. Sepanjang jalan, tidak ada lagi suara sumbang, dan tidak ada yang menghalangi jalan. Sampai sosok mereka menghilang ke dalam hutan bambu, sebuah suara perlahan melayang turun dari kehampaan, pergilah sendiri. Suara itu tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, tanah yang retak dan langit yang hancur menunjukkan bahwa pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Di puncak Luoshan, seorang wanita berjubah istana merah berdiri dengan ringan. Hebat, puncak Luoshan layak untuk keberadaan tradisi Tao kuno. Meskipun hanya ada beberapa murid, mereka semua adalah yang terbaik di dunia. Terutama kamu. Dia menghela napas, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Dalam keheningan, sosoknya berbalik, dan gaun istana langsung menghilang, berubah menjadi gaun putih. Itu tidak lagi bermartabat seperti sebelumnya, tetapi lebih lincah. Gaun putih pantas untukmu, dia berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian melihat ke bawah ke dasar puncak Luoshan, menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, beberapa sosok datang dari dasar gunung. Wajah Yang Lin Bo dan Yang Lin Boger sedikit berubah, dan kecuali mereka berdua, orang-orang lainnya sangat tenang, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa ada orang di sini. Itu dia. Yang Lin Bo menatap wanita itu, dan sedikit terkejut. Sebelumnya, dia mengira wanita itu adalah murid akademi, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Adik junior, pergilah memasak. Berkat gadis ini yang memberitahu kami hari ini, kami tahu tentangmu. Li Buxiu berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Lin Bo mengangguk, meskipun dia sedikit terkejut, karena Li Buxiu berkata demikian, itu tidak mungkin salah. Dia berbalik tanpa suara dan berjalan ke gubuk bobrok itu dengan mudah. Tanda tanya, Gai Jiutian menatap wanita itu. Wanita itu menatap matanya. Seng Sui menyapa senior. Gai Jiutian mengangguk dan berkata, turunlah gunung. Tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini. Gai Jiutian tampaknya mengetahui identitas Jiang Seng Sui, tetapi dia tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, kedatangannya lah yang membuat Li Buxiu dan yang lainnya mengetahui situasi Yang Lin Bo dan pergi untuk menyelamatkannya. Jiang Seng Sui mengangguk dan berkata, senior benar. Jiang Seng Sui tidak berniat untuk tinggal lama, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia melihat Luo Yitian, tetapi hanya sekilas, dan kemudian dengan cepat menarik kembali tatapannya. Sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Mata Luo Yitian bergerak sedikit, dan alisnya sedikit berkerut. Dia secara alami menangkap ekspresi ini, tetapi dia hanya merasa bingung. Tatapan matanya tidak berubah, dan dia berkata dengan ringan, aku akan terus berlatih.
Setelah itu, tanpa memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi, dia melangkah keluar dan menghilang di puncak Dewa Jatuh, berubah menjadi hantu dan menghilang. Cahaya lembut di mata wanita itu tiba-tiba surut. Tanpa bersuara, dia menggerakkan sosoknya dan kembali ke gaun istananya sebelumnya. Li Buxiu terdiam, tetapi merasa bahwa suasananya agak salah. Dia selalu merasa ada yang salah dengan tatapan mata Jiang Sengsui. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Sebaliknya, Su Sasheng memikirkannya dengan serius, lalu menggaruk kepalanya dan berbisik, "Tuan, gadis ini adalah tunangan adik laki-laki saya. Apa salahnya dia tinggal di sini?" Ketika dia mengatakan ini, semua orang di lapangan tercengang. Gai Jiutian memikirkannya. Li Busu mengangkat alisnya. "Tidak mungkin. Apa yang kamu bicarakan?" Namun, segera, dua suara muncul. Satu adalah Yang Lin Boger, dan yang lainnya tentu saja Jiang Sengsui. Reaksi keduanya sangat bersemangat, seolah-olah kalimat ini menyentuh kedua orang itu. Su Sasheng tiba-tiba tampak seperti anak kecil yang mengatakan sesuatu yang salah, matanya sedikit tertahan, tetapi dia masih berbisik. Apakah itu salah? Tetapi para pria di bawah jembatan Senwu semuanya mengatakan demikian. Dia berbisik, sedikit bingung. Yang Lin Bo tidak pernah memiliki tunangan. Yang Lin Boger berkata dengan berani, sambil menatap Jiang Sengsui, "Aku tidak tahu mengapa Putri Chu ada di sini. Dan dia datang untuk Yang Lin Bo." Yang Lin Boger berkata, meskipun dia memotong kultivasinya sendiri, momentumnya masih luar biasa. Jiang Sengsui mendengus dingin, "Kalau begitu jangan khawatir tentang itu, Nona Yang. Nona Yang harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu tidak punya banyak waktu." Setelah mengatakan itu, Jiang Sengsui menjentikkan lengan bajunya yang panjang dan berjalan di kehampaan. "Apa maksudmu?" Yang Lin Boger mengerutkan kening, dan matanya menjadi lebih galak. "Hari ini hanya ujian. Permainan pembunuhan yang sebenarnya bukan hari ini. Jaga dirimu sendiri." Jiang Sengsui berkata, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang. Wajah Yang Lin Boger langsung membeku. Dia bisa merasakan bahwa Jiang Sengsui tidak tanpa tujuan, tetapi, apa yang terlibat di balik ini? Kata-kata Jiang Sengsui sebelum pergi membuat wajah semua orang menjadi berat. "Apa maksudnya?" Su Sasheng bertanya, tetapi saat ini dia tidak lagi malu seperti sebelumnya, matanya dingin, dan ada sedikit niat membunuh. Li Buxiu dan Yang Lin Boger juga menatap Gai Jiutian. Dia benar, hari ini hanya ujian. Tentu saja, jika kita tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi jalan buntu bagi Yang Lin Bo. Gai Jiutian berkata, matanya dalam ada terlalu banyak hal di balik ini, yang melibatkan Tuan Xia dan Jalan Dewa. Gai Jiutian sangat serius saat ini. "Apakah paman ketigaku ada hubungannya dengan ini?" Yang Lin Boger bertanya. Gai Jiutian mengangguk. "Benar sekali. Apa yang disebut intoleransi itu hanyalah kebohongan besar yang mereka buat." Ucap Gai Jiutian, matanya bergerak dan melihat ke kejauhan. Saat ini, Yang Lin Bo sudah berdiri tidak jauh, mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jadi, perpisahan keluarga kita yang terdiri dari 3 orang itu hanyalah harga yang mereka bayar untuk mencapai tujuan tertentu. Atau pion?" tanya Yang Lin Bo ringan. Gai Jiutian merenung sejenak dan mengangguk lagi. "Kau benar, masalah ini harus dimulai dari berdirinya Xia besar. Orang-orang dari keluarga Xia tidak pernah mengejar kekuasaan kekaisaran di dunia. Ambisi mereka terlalu besar, begitu besar sehingga mereka mengacaukan situasi dan membantai puncak Luoshenku, begitu besar sehingga mereka berada di kuil dan menggunakan ratusan juta orang ini sebagai hiburan." Gai Jiutian sangat berat, seolah-olah membicarakan kejadian masa lalu ini juga menyentuh hatinya, dan kebencian membara di matanya. Namun sayang, apa yang mereka kejar tidak pernah muncul. Bahkan jika mereka merencanakan selama ratusan tahun, itu tidak ada gunanya. Baru setelah ayahmu membunuh naga di Changlan tahun itu, dia akhirnya memicu semacam peluang, yang membuat ambisi Xia Sengtian kembali membara. Jadi, inilah sebabnya insiden Lintai terjadi tahun itu. Namun ayahmu berada di atas angin, kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan pada akhirnya dia sendiri yang menghancurkan rencana mereka. Jika bukan karena kamu, dia bisa saja membantai setengah dari kota Senwu tahun itu. Gai Jiutian berkata, akhirnya mengungkap apa yang terjadi tahun itu. Yang Lin Bo mengerutkan kening. Meskipun dia telah mengalami banyak hal, dia tetap tidak bisa tenang ketika mendengar kejadian masa lalu ini.
Terutama kalimat terakhir Gai Jiutian, yang membuat Yang Linbo merasa bersalah, seolah-olah semua itu karena dia yang menyebabkan orang tuanya menderita. Adapun yang lainnya, mereka semua terdiam saat ini. Selain Yang Linbo Ger, Li Buxiu dan Su Sasheng hanya mendengar tentang masalah ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa masalah ini terkait dengan Yang Linbo. Yang Linbo Ger tampaknya merasakan emosi Yang Linbo, melangkah maju dan memegang tangan Yang Linbo, tetapi tidak berbicara, tetapi kehangatan dari telapak tangannya membuat napas Yang Linbo sedikit lebih stabil. Jadi, sebab dan akibat ini secara alami ditransfer kepadamu. Kejadian hari ini secara alami hanyalah permulaan. Tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak takut ayahmu akan kembali untuk membunuhmu. Jadi setidaknya sebelum ayahmu meninggal, mereka tidak akan secara terang-terangan menargetkanmu. Gai Jiutian melanjutkan. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya. Jadi, permainan pembunuhan yang sebenarnya adalah pada bulan Mei, kan? Apakah itu permainan pembunuhan terhadap ibuku, ayahku, dan aku? Yang Linbo bertanya. Banyak hal yang tidak dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Ia teringat perkataan Yang Kaixian sebelumnya. Saat itu, ia tidak mengerti mengapa Yang Linbo menceritakan tentang Mei, masalah leluhur Xiazu yang memuja kuil Luang. Sekarang tampaknya ia telah menceritakan kepada Yang Linbo tentang krisis yang akan dihadapinya. Gai Jiutian ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk. Kau benar, jadi seperti yang dikatakan Putri Chu, rencana pembunuhan Tuan Xia tidak pernah terjadi hari ini. Hari ini, mereka adalah ujian, tidak hanya untuk menguji apakah kau berhubungan dengan apa yang mereka butuhkan, tetapi juga untuk menguji sikapku. Jadi, kau tidak punya banyak waktu, kau hanya punya waktu kurang dari 3 bulan. Kata Gai Jiutian. Yang Linbo mengangguk. Jawaban ini tidak penting baginya. Ia tidak pernah menyerah pada kuil Luang masa lalu sejak ia mulai berlatih, dan itulah yang ia simpan dalam hatinya. Dan sekarang, hal itu membuatnya lebih sadar. Bagaimana dengan keluarga Yang? Peran apa yang dimainkan keluarga Yang dalam masalah ini? Yang Linbo bertanya. Awalnya, ia selalu berpikir bahwa keluarga Yang juga merupakan musuhnya. Jika bukan karena Yang Kaixian, ayahnya tidak akan berkompromi, dan dia tidak akan sendirian selama 10 tahun. Namun, apa yang terjadi baru-baru ini membuatnya bingung. Peringatan Yang Kaixian dan sikap Yang Long Qiao tidak masuk akal. Keluarga Yang tidak punya pilihan. Jika Yang Kai tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, ayahmu akan mati, ibumu akan mati, dan kamu juga akan mati. Bahkan jika ayahmu membantai setengah dari kota Shenwu, akhir ceritanya tetap sulit diubah. Dengan kata lain, meskipun pilihannya membuatmu menanggung banyak hal, namun, pilihannya juga yang memberimu kemungkinan untuk bertahan hidup. Gai Jiutian melanjutkan. Setelah puncak Luoshen mengambil tindakan hari ini, dia telah membuat keputusannya sendiri. Justru karena inilah dia akan memberitahu Yang Linbo semua yang dia ketahui tanpa ragu. Yang Linbo. Telapak tangan Yang Linbo Ger sedikit mengencang. Dia tahu kehidupan seperti apa yang telah dijalani Yang Linbo dalam 10 tahun terakhir, dan dia juga tahu rasa jijik dan ejekan keluarga Yang padanya. Jika bukan karena keberadaannya, Yang Linbo akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa Yang Linbo memiliki kebencian terhadap keluarga Yang. Untungnya, jawaban ini, itu bukan jawaban yang akan membuat kedua belah pihak pergi ke arah yang berlawanan. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Yang Linbo menjawab, dan kemudian terdiam. Adik junior, jangan terlalu khawatir, kamu tidak sendirian. Pada saat ini, Li Buxiu tiba-tiba berkata, Guru, aku akan keluar sebentar. Aku akan kembali dalam beberapa hari paling cepat dan 2 bulan paling lama. Dia berkata, dan berdiri dan berjalan menuju kaki puncak Luoshen. Tenggorokan Yang Linbo bergerak, dia tahu apa yang dimaksud Li Buxiu. Sentuhan tak bisa berkata-kata muncul di hatinya. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi melihat sosok Li Buxiu, dia tidak bisa berkata-kata. Aku akan berlatih. Su Sasheng juga berbicara. Wajahnya juga sangat acuh tak acuh. Dia melihat ke arah dapur. Raut wajahnya tampak muram. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku benar-benar terkutuk. Sudah waktunya, dan aku masih ingin makan 1 kali lagi. Tidak lagi, adik junior, ingat, kamu berutang makan padaku.
Su Sasheng berkata dengan wajah merah, seolah-olah dia sangat malu mengatakan kata-kata seperti itu saat ini, dan kemudian pergi ke gunung belakang puncak Luoshan. Yang Linbo tersenyum pahit. Dia mengenal Su Sasheng. Adalah kebaikan terbesar untuk membiarkannya menyerahkan makan lengkap saat ini dan langsung berlatih. Hanya ada 3 orang yang tersisa di lapangan. Guru, Saudari Linger. Yang Linbo memecah keheningan. Dia tidak berencana untuk tinggal lama dan ingin berlatih. Kamu bisa berlatih sendiri. Bakatnya lebih mengerikan dari yang kamu kira. Aku akan membimbingnya secara pribadi. Kata Gai Jiutian. Mata Yang Linbo Ger juga tergerak. Baginya, lebih mustahil untuk melihat Yang Linbo jatuh ke dalam krisis. Pada saat ini, jika dia dapat memulihkan kultivasinya, akan ada lebih banyak kemungkinan. Tidak, aku ingin membawa Sister Linger ke tempat Danshan. Kata Yang Linbo. Meskipun Gai Jiutian sangat kuat, Yang Linbo lebih percaya pada Daoye. Daoye telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah Yang Linbo Ger memotong kultivasinya, kesempatan telah datang, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Yang Linbo Ger kehilangan kesempatan itu. Gai Jiutian tertegun, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengangguk dengan lembut tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bersambung.